Ya, selamat siang, Prof. Novita Dewi. Saya juga ingin menyapa beberapa peserta yang saya kenal sangat baik, Ibu Nani Nurrahman. Selamat siang, Ibu. Ibu Ita Nadia. Selamat siang, Ibu Ita. Selamat siang, Pak. Senang sekali Ibu berdua hadir di dalam acara kita pada siang hari ini. Topik pembicaraan kita pada siang hari ini adalah memahami kekerasan budaya pasca tragedi 1965. Saya ingin memberikan sebuah catatan pendahuluan yang agak serius. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 26 Juli, jadi beberapa hari yang lalu, itu Pusdema di Yogyakarta itu didatangi 3 orang tamu dari Kemenkumham Jakarta. Mereka bermaksud mengumpulkan data lapangan terkait KKR, jadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mereka membawa sebuah desain penelitian dengan judul Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, Jalan Panjang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Nah, kedatangan tim dari Kemenkumham ini sepertinya menumbuhkan harapan baru di bidang agenda penyelesaian HAM di tanah air kita, bahwa keadilan akan datang. Banyak warga masyarakat Indonesia yang menunggu keadilan itu tiba. Negara tidak bisa menghindari tuntutan agenda keadilan itu. Untuk teman-teman mahasiswa dan generasi muda, perlu saya informasikan tentang KKR itu. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Jadi tahun 2000, jangan lupa itu masih ada di dalam semangat reformasi. Itu undang-undang ini memberikan 2 langkah atau 2 jalur bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Jalur pertama adalah pengadilan HAM, dan jalur kedua adalah melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Sayangnya, pengadilan HAM dalam 16 tahun terakhir ini tidak pernah terwujud, tidak pernah terbentuk. Rekomendasi penyelidikan dari Komnas HAM selalu dimentahkan oleh Jaksa Agung, maka tidak pernah terwujud. Itu namanya pengadilan HAM di tanah air kita. Sementara itu Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu nomor 27 tahun 2004 itu belum sempat dijalankan, tetapi sudah dimatikan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Ya, argumen dari Mahkamah Konstitusi adalah bahwa kompensasi untuk korban itu tidak bisa dipertukarkan dengan amnesti bagi pelaku, sehingga mentah lagi yang namanya KKR itu. Maka sebetulnya sejak 2006 agenda keadilan di tanah air kita itu mandek, jalan di tempat. Yang muncul ke permukaan, ke wacana publik adalah wacana dari Menko Polhukam, ya, dan janji-janji Presiden bahwa akan ditempuh jalan non-yudisial supaya mengurai peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tapi sampai saat ini, apa konsepnya? Konsep non-yudisial itu dan bagaimana prosedurnya itu tidak pernah jelas, tidak pernah dibuka. Sehingga sampai saat ini pengadilan HAM tidak pernah ada, KKR tidak pernah nyata, jalur non-yudisial juga tidak pernah terwujud. Lalu tiba-tiba dari Jakarta ada ya semacam angin surga, ya, ada kajian tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ya, saya pribadi berpikir bahwa hal ini juga akan bernasib sama.
tidak akan memberikan harapan tentang datangnya keadilan di tanah air kita. Yang kita saksikan saat ini adalah produksi dan reproduksi kekerasan yang sudah menjadi budaya di dalam masyarakat Indonesia. Karena itulah topik tentang kekerasan budaya ini perlu kita dalami secara akademis, ya, termasuk anak-anak muda, ya, para mahasiswa, generasi muda bangsa, perlu untuk mencermati persoalan ini. Nah, untuk itu dalam diskusi bulanan Pusdema pada bulan Juli ini kita mengundang seorang pakar yang memang ahli dalam bidangnya, berkompeten untuk membahas persoalan ini. Dia adalah Dr. Martin Suryajaya. Nanti akan diperkenalkan oleh Prof. Novi sebagai moderator. Tapi saya memberi 2 catatan tentang Pak Martin ini. Beliau adalah penulis yang sangat produktif dan 2 bukunya saya kira itu memecahkan rekor jumlah halaman terbanyak di Indonesia, sangat tebal, yaitu Sejarah Estetika dan Principia Logica. Jumlah halamannya itu mencapai 1000 halaman lebih. Selain itu, Pak Martin juga adalah seorang YouTuber yang memberikan kuliah filsafat di YouTube dengan subscribersnya itu mencapai lebih dari 100.000 orang. Jumlah yang relatif sangat besar untuk sebuah ilmu yang bisa dipandang kering di tanah air kita. Nah, diskusi kita nanti akan dimoderatori oleh Prof. Novita Dewi, dosen dari Kajian Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Saya berharap diskusi kita pada siang hari ini memberikan pencerahan tentang kekerasan budaya di tanah air dan bagaimana sebetulnya kita mengambil sikap terhadap kekerasan budaya ini. Demikian pengantar dari saya. Selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Yapi. Tadi juga sudah disinggung siapa moderator kita, yakni dosen program Magister Kajian Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma, Ibu Novita Dewi. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Novita Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Vite. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan teman-teman muda. Paling enak kalau bekerja bersama Pak Yapi, itu selalu sudah dibuatkan semua, baik tor maupun isi dan semuanya. Jadi tugas kita menjadi sangat ringan. Baik, Ibu Bapak, pemerintahan Orde Baru naik ke panggung kekuasaan dengan tangan berlumuran darah. Maka ketika rezim itu tumbang, banyak persoalan tindak kriminal maupun pelanggaran HAM yang belum tuntas. Tragedi 1965 adalah salah satunya, dan masih banyak saksi hidup di sini. Sungguh miris ya, karena pembenaran kekerasan tragedi 1965 itu hingga hari ini masih terus direproduksi di dalam tubuh sosial bangsa Indonesia. Maka Pusat Kajian Demokrasi dan Masyarakat atau Pusdema Universitas Sanata Dharma membuka ruang bagi para pemerhati sejarah dan budaya dan siapa saja yang merasa terpanggil untuk membahas topik tersebut. Maka diskusi kita pada bulan Juli ini sudah disebutkan oleh Pak Yapi tadi, bertajuk Memahami Kekerasan Budaya Pasca Tragedi 1965, akan menghadirkan narasumber yang istimewa. Bukan ahli sejarah, bukan ahli ilmu politik, tapi beliau adalah filsuf dan sastrawan. Siapa dia? Semua yang akrab dengan media sosial pasti sudah tahu, Bapak Martin Suryajaya. Beliau ini resminya adalah dosen Institut Kesenian Jakarta dan juga beberapa universitas lain, termasuk alma mater STF Triarkara, tempat beliau menyelesaikan studi S1 sampai S3. Itu yang resmi. Kalau yang tidak resmi adalah orang yang membagi ilmu lewat tulisan dan juga
tayangan-tayangan YouTube ya, yang tadi disebut oleh Pak Yapi, pengikutnya sudah banyak sekali. Dan buku-buku yang ditulis oleh, kok Pak Martin kok sepertinya terlalu tua ya, Bung Martin saja ya, mohon maaf ya, Bung Martin yang ditulis oleh Bung Martin tuh nggak tanggung-tanggung ya, tadi sudah disebut jumlahnya ya, pasti tebal sekali, tapi isinya juga sangat berbobot ya. Dan selain itu, sebagai bukti sering memperoleh penghargaan yang bergengsi, baik di bidang filsafat maupun sastra. Jadi ini sudah cukup meyakinkan kita akan kepakaran narasumber kita hari ini. Ya, silakan berselancar menikmati tulisan-tulisan beliau yang terus terang tidak selalu gampang dicerna, tetapi tetap asik dan intimidatif. Nah, hari ini Bung Martin akan berbagi hikmat dengan kita. Saya sudah melihat PPT-nya, Ibu Bapak, sangat padat, maka untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia, kita langsung saja mengikuti paparan Bung Martin, dan silakan menyiapkan pertanyaan sebanyak mungkin, mumpung Sang Resi ada di tengah-tengah kita. Mari, Bung Martin. Vita, waktunya berapa ya, Vita? Waktunya 40 menit, Bu. 40 menit ya, jadi nanti sampai kira-kira pukul 2 ya, pukul 2:10 begitu? Iya. Ya, baik ya. Silakan Bung Martin. Baik, terima kasih Prof. Novita Dewi. Terima kasih juga kepada Bu Sdema atas undangannya agar saya bisa hadir di sini menyampaikan materi mengenai kekerasan budaya pasca 65. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya izin share screen sebentar ya. Nah, di dalam paparan saya ini mungkin saya akan lebih menariknya ke kaitan dengan seni ya, sastra dan seni gitu. Jadi mungkin tidak tentang 65 sebagai satu peristiwa yang ditinjau dari aspek hukum atau politiknya, tapi saya akan cenderung menyempitkannya sesuai dengan kajian saya mengenai seni gitu. Jadi ya, terutama yang dibahas di sini adalah keterkaitan antara kekerasan budaya pasca 65 dengan apa yang disebut di dalam sejarah estetika itu sebagai modernisme ya, satu paham estetika yang menempatkan seni dalam satu cara pandang yang unik, yang berbeda dari yang sebelumnya terdapat dalam sejarah seni gitu. Jadi kita akan melihat bahwa ada hubungan antara antara paham modernisme dalam seni itu dengan kekerasan budaya pasca 65. Nah, ini yang akan jadi fokus kita untuk diskusi siang hari ini, mungkin lebih ke arah situ. Nah, pertama-tama tentu saja kalau kita bicara tentang kekerasan budaya, rujukan utama dalam kajian di Indonesia mengenai hal itu, khususnya kalau kita bicara sastra, adalah buku Wijaya Herlambang ya, buku karya Wijaya Herlambang tahun 2013 yang diolah dari disertasinya, yang di sana itu dengan jelas almarhum Wijaya Herlambang menggunakan satu definisi dari John Galtung tentang yang dimaksud dengan kekerasan budaya. Itu secara umum artinya adalah semua aspek kebudayaan, baik itu seni rupa, film, musik, sastra, dan seterusnya, yang digunakan untuk akhirnya melegitimasi tindak kekerasan ya, membenarkan supaya terjadi kekerasan, sehingga kekerasan itu diterima sebagai hal yang wajar dan semestinya gitu. Jadi ada semacam praktik menaturalisasi kekerasan. Nah, ini yang disebut sebagai kekerasan budaya gitu. Nah, kita akan lihat bahwa kekerasan budaya itu juga terjadi pada ranah estetika ya. Jadi yang mau kita bahas di sini kan, kalau kita melihat kajian mengenai sastra dan kaitannya dengan kekerasan budaya pasca 65, risetnya sudah sangat banyak ya, banyak sekali. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Wijaya Herlambang sendiri, itu menganalisis konten-konten dari cerpen novel yang berkaitan dengan peristiwa 65 ya, bagaimana berbagai macam novel di era Orde Baru itu membenarkan, atau transisi di tahun 60-an itu, 66 itu membenarkan praktik-praktik kekerasan terhadap para pelaku seni dari kalangan yang lawan gitu ya, dalam hal ini lekra seperti itu. Selain itu juga sudah ada di studi mengenai misalnya analisis wacana, bagaimana peristiwa 65 itu direpresentasikan ya di dalam kerangka diskursif Orde Baru gitu. Bagaimana kemudian itu di dalam film itu dijustifikasi lewat pengkhianatan G30 SPKI itu dan seterusnya ya. Jadi bagaimana semua praktik-praktik
yang dilakukan di dalam oleh pihak PKI di tahun 60-an itu kemudian dilihat sebagai hal yang memang sudah seharusnya diganyang seperti itu ya, sehingga muncul satu kesadaran baru tentang bahwa itu memang suatu praktik yang sudah layak dan sepantasnya ya, praktik yang dilakukan oleh Death Squad itu ya, yang digambarkan antara lain dalam film Act of Killing ya, Anwar Kongo dan seterusnya, itu adalah praktik yang wajar karena memang para pelaku dalam hal ini Lekra dan PKI itu dianggap sebagai semacam iblis seperti itu yang layak untuk diganyang. Nah, ini adalah kajian yang sudah dilakukan ya, antara lain juga oleh dalam disertasinya Pak Yapi ya, itu sudah sangat rinci dibahas bagaimana Orde Baru itu melegitimasi pembantaian terhadap korban 65 itu lewat berbagai macam medium kan, mulai dari sastra sampai dengan bagaimana itu dialihwahanakan dalam film dan seterusnya. Juga ada telaah ya yang dilakukan oleh misalnya Alex Supartono di STF Dirgantara tahun 2000 ya, mengenai filsafat budaya atau lebih ditariknya ke polemik budaya di balik pergesekan antara Lekra dan Manikebu ya, manifest kebudayaan gitu ya. Apa pandangan-pandangan mengenai kebudayaan yang kontras di antara keduanya dan seterusnya. Lalu juga riset-riset mengenai sastra eksil dan seterusnya itu juga sudah ada. Nah, di sini saya akan mencoba memperluas ya, tidak mengulang dari 4 poin di atas itu, tapi coba masuk ke satu wilayah yang mungkin kurang banyak dieksplor dalam kajian mengenai peristiwa 65 khususnya kaitannya dengan sastra, yaitu kekerasan budaya pada tingkat estetika ya, pada tingkat selera kita dalam memandang yang indah dan tidak indah, dalam memandang yang mana yang sastra dan yang bukan sastra dan seterusnya. Jadi suatu kekerasan budaya pun terjadi di dalam ranah estetika gitu. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita di dalam diskusi siang ini gitu. Nah, yang akan saya gunakan sebagai pintu masuk adalah modernisme ya, modernisme artistik. Secara umum sebetulnya ini adalah respon seni terhadap modernitas ya kan, dan ini tepat sekali digunakan sebagai pintu masuk menurut saya, karena sebetulnya peristiwa 65 kan tidak bisa dilepaskan dari diskusi panjang tentang apa artinya menjadi Indonesia ya. Berhadapan dengan berbagai macam ekspresi budaya seperti sekularisme, kolonialisme, imperialisme, kapitalisme dan seterusnya, itu bagaimana kita harus memposisikan diri gitu. Nah, berdebatan mengenai bagaimana menjadi Indonesia itu sebetulnya yang menjadi background dari polemik yang akhirnya berujung pada peristiwa 65 dan seterusnya itu. Jadi dengan kata lain ada hubungan yang erat sebetulnya dengan sikap dalam hal sastra ya, dengan modernisme artistik itu. Jadi bagaimana kita melihat seni itu merespon aneka gejala dari modernitas itu. Nah, kalau kita bicara tentang modernisme dalam hal seni, itu tentu saja kita punya satu semacam standar ya, suatu benchmark gitu ya, apa yang dimaksud dengan modernisme. Di sini saya gunakan 2 contoh ya, satu di sastra, satu di seni rupa gitu. Di sastra tentu saja modernisme itu pangkalnya kalau dalam sastra Inggris terutama adalah pandangan T.S. Eliot ya, yang kemudian juga diadopsi oleh Ezra Pound dan para kritikus baru ya di era-era tahun 20-30-an seperti itu, sampai dengan yang dominan sampai dengan tahun 60-an gitu. Yang salah satunya dirumuskan dalam pernyataan Eliot ini gitu. Jadi bahwa puisi bukanlah pengumbaran emosi, melainkan suatu pelarian ya, dari emosi. Bukanlah ungkapan kepribadian, melainkan pelarian dari kepribadian. Jadi dalam hal ini T.S. Eliot merespon suatu estetika sebelumnya ya. Estetika sebelumnya itu estetika romantik yang memandang bahwa karya seni dalam hal ini puisi adalah ekspresi kepribadian si penyairnya gitu. Nah, dalam pandangan Eliot tidak demikian ya. Karya seni itu otonom dari penyairnya. Dia harus dibaca terpisah sebagai suatu artefak seni di luar biografi pengarang, di luar biografi penyair dan seterusnya. Dia utuh sebagai satu dunia gitu. Jadi satu puisi yang baik harus bisa diukur bukan berdasarkan sejauh mana kita terharu terhadap puisi itu atau sejauh mana penyairnya sudah lama bergulat dengan puisi itu, tapi melihat puisi itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu ciri dari modernisme sastra. Jadi mengembalikan perhatian dari yang ekstrinsik ke yang intrinsik gitu ya. Yang ini yang kemudian diteruskan oleh para kritikus baru tentu saja, John Crow, Ransom dan seterusnya, di para Southern Critics kan sebetulnya melakukan hal yang sama ya. Artinya kita membahas sastra itu yang membahas sastranya, bukan membahas hal-hal di sekitar sastra. Yang dibahas itu teksnya bukan konteksnya seperti itu. Nah, cara berpikir seperti itu juga dirumuskan di dalam konteks seni rupa ya. Misalnya oleh Clement Greenberg, tokoh paling berpengaruh dalam hal ini ya. Dia yang mencetuskan konsep yang kemudian sangat dominan ya, menandai konsep utama dari modernisme artistik itu, yaitu
medium specificity atau kekhasan wahana. Jadi menurut dia setiap cabang seni itu punya wahana yang khas ya. Kalau sastra itu wahananya adalah kata, film itu adalah wahananya citra bergerak, gambar bergerak, dan kalau seni rupa, seni lukis khususnya adalah bidang gambar 2 dimensi gitu. Jadi sejauh mana satu cabang seni itu atau satu karya seni dari sebuah cabang itu dikatakan baik, ya sejauh dia bisa mengoptimalkan eksplorasi di dalam batas-batas wahana itu. Jadi tidak boleh kritik seni atau pandangan tentang seni itu dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal di luar itu gitu. Jadi kita harus setia pada kekhasan wahananya gitu. Ya itu tadi kalau dalam lukis berarti ya bidang gambar 2 dimensi itu. Jadi tidak ada misalnya kalau orang zaman Renaissance menggambar lukisan berperspektif, memperlihatkan adanya semacam ilusi kedalaman ya, ilusi tentang perspektif kan berarti menunjukkan volume kan, seolah-olah ada ruang di dalam lukisan itu. Menurut Greenberg itu tidak sahih ya sebagai lukis gitu ya, tidak mengoptimalkan bidang gambar yang nyatanya memang flat ya, nyatanya datar gitu. Demikian pula dengan lukisan yang bercerita yang ada teksnya misalnya atau yang mengandung tema tertentu, itu semua harus dikesampingkan menurut Greenberg. Yang harus dilihat adalah komposisi visualnya saja di bidang gambar 2 dimensi itu. Artinya banyak sekali unsur dari seni lukis yang kemudian dipangkas, yang dilihat hanya dari satu perspektif yang sangat spesifik gitu ya, wahana tadi itu gitu. Nah inilah yang menjelaskan kenapa kemudian Greenberg menjagokan ya, mempromosikan orang seperti Jackson Pollock, para pelukis abstrak ekspresionis Amerika tahun 50-an itu, persis karena mereka tidak memiliki tema lukisannya dan tidak memainkan ilusi perspektif, tidak mengandung cerita dan seterusnya, betul-betul komposisi gitu, komposisi visual. Itulah yang kemudian menjadi satu ideologi kunci atau pesan kunci, konsep utama dari modernisme artistik ya. Keyakinan pada ada satu wahana yang harus disucikan ya, harus dimurnikan dari unsur-unsur ekstrinsiknya. Di sastra itu di Eliot, di seni rupa itu di Greenberg. Nah, sebetulnya kalau kita melihat sejarah pemikiran di balik ide modernisme itu, dia tidak baru ya, dia sebenarnya itu kan satu paham yang sifatnya rakitan ya. Dia dirakit dari berbagai macam aliran-aliran cara pandang seni atau estetika yang berbeda gitu. Di satu sisi ada romantisisme yang percaya bahwa karya seni itu adalah ungkapan kepribadian pengarang atau pencipta senimannya gitu, maka dia tidak mencerminkan dunia gitu. Nah, aspek tidak mencerminkan dunianya inilah yang diambil oleh modernisme artistik gitu. Kalau aspek ekspresi kepribadiannya itu ditinggal sama modernisme artistik. Nah, unsur kedua adalah estetisisme ya, atau pandangan bahwa yang biasa kita kenal seni untuk seni ya, orang seperti Théophile Gautier dan seterusnya dari Perancis abad 19 akhir gitu. Ini kan ciri utamanya adalah menolak penyamaan seni dengan fungsi ya, kegunaan-kegunaan gitu tuh dianggap eksternal, bukan urusan seni bahwa benda-benda seni itu harus berguna gitu ya. Maka dia orang seperti Gautier kan pernah bilang tidak ada yang lebih berguna daripada kebun kol ya. Tapi kita nggak akan pernah bilang kebun kol itu indah ya. Tapi kita bilang kebun bunga tulip itu indah karena persis karena dia tidak berguna gitu. Jadi kegunaan sama keindahan itu bertolak belakang ya. Kalau sesuatu berguna pasti dia tidak indah. Kalau sesuatu indah pasti dia tidak berguna. Nah itu cara berpikir estetisis ya. Jadi mengeluarkan segala pertimbangan terkait fungsi relasinya dengan bagaimana masyarakat mengorganisasikan diri itu dikeluarkan semua dari wacana kesenian. Dan oleh karena itu sifatnya autotelik. Autotelik ini di sini sebetulnya asal katanya kan dalam bahasa Yunani telos ya. Telos itu kan artinya tujuan ya. Autotelos itu berarti menuju pada dirinya sendiri gitu. Seni untuk seni ya. Dia mengacu tidak kemanapun di dunia luar kita, tetapi di dalam karya seni itu sendiri gitu. Jadi itu yang disebut sebagai autotelik gitu. Dan ini yang kemudian diadopsi juga di dalam modernisme artistik. Demikian pula dengan formalisme ya, yang dalam musik ada Edward Hanslick misalnya, itu yang mencetuskan paham bahwa ya musik itu harus dilihat sebagai suatu komposisi bunyi, bukan sebagai asosiasi kesan pemirsa atau pendengar ya. Kalau kita mendengar nada minor berarti sedih, mayor berarti bahagia, bukan seperti itu. Kita harus melepaskan dari asosiasi yang subjektif itu. Kita melihat bunyi itu sebagai bunyi. Nah itu yang harusnya dianalisis. Kembali ke urusan kekhasan wahana tadi, maka ditekankan adanya suatu ukuran intrinsik bagi setiap cabang seni. Cliff Bell misalnya dalam seni rupa bicara tentang significant form, ya, bentuk itu sendiri sudah bermakna ya, tidak perlu ditambahkan makna verbal lagi, satu narasi atau tema atau satu penjelasan atau apapun,
Karena bentuk itu sendiri sudah memiliki makna yang non-verbal, dan itulah yang kemudian harusnya menjadi fokus kritik seni dan seterusnya. Nah, jadi ukurannya itu intrinsik. Gitu. Nah, tapi memang ada suatu unsur formalisme lain, seperti misalnya yang dipraktikkan di Rusia ya, orang seperti Vladimir Prop itu kan melakukan abstraksi terhadap konten untuk mendapatkan pola umum ya. Misalnya studi folklornya Prop kan mencari pola umum dari ribuan folklor Rusia yang beda-beda itu, dia buat satu tipologi seperti itu. Nah ini tidak diangkut masuk ke modernisme artistik ya. Karena ini kan berarti mensyaratkan satu analisis genre kan, satu korpus karya yang banyak yang kemudian dipilah-pilah polanya gitu ya. Sedangkan kalau orang seperti Eliot, Pound, New Critics dan seterusnya itu cenderung fokus saja seperti satu karya gitu. Jangan mempertimbangkan sejarah kekaryaan, jangan mempertimbangkan sejarah formasi genre dan seterusnya. Jadi fokus di satu karya yang mau dibaca secara mendetil gitu. Jadi maka unsur abstraksi konten ini nggak terlalu dibawa masuk ke dalam modernisme artistik. Nah jadi bisa kita lihat di sini tesis utama dari modernisme artistik itu ada 4 ya. Non representasional, artinya karya seni tidak mencerminkan dunia di luar, dia bersifat anti utilitarian, dia tidak memiliki kegunaan gitu ya, dan merayakan ketidakbergunaan itu. Lalu ketiga, dia bersifat autotelik ya, dia tidak bisa dirujuk kemanapun kecuali untuk dirinya. Jadi seni dan politik, seni dan masalah sosial dengan agama, dengan moral itu harus dipisah. Seni berdiri sendiri gitu. Dan ada kriteria intrinsik untuk mengukur, menilai kebaikan dari setiap karya seni. Ada ukuran-ukuran tadi formal komposisional itu. Nah, di dalam diskusi yang berkembang menjelang dan dalam situasi pasca 65 itu kita bisa melihat ya suasana, cara pandang modernisme artistik itu di dalam para penulis ya, terutama sastra ya, di dalam konteks ini. Misalnya GM itu menyatakan misalnya bahwa dia menolak makiavelisme kesusastraan gitu, yang menurut dia itu adalah cara-cara lekra yang menganggap bahwa karena bentuk itu cara dan isi itu tujuan, maka kita bisa mengedepankan isi dan menyepak atau meminggirkan pergulatan dengan bentuk sastra itu sendiri gitu. Jadi akhirnya propaganda gitu. Nah ini menurut dia adalah ekspresi dari makiavelisme kesusastraan. Jadi seolah-olah ada bentuk dan ada isi, dan kita para sastrawan lekra itu hanya berfokus pada isi dan mengesampingkan bentuk sama sekali. Padahal menurut dia bentuk dan isi itu adalah satu kesatuan gitu ya. Dia harus dilihat sebagai isi pun harus dilihat sebagai ekspresi dari bentuk itu. Dan juga dalam esainya tahun 64 itu kan dia memilah dengan tegas antara misalnya puisi dan slogan gitu ya. Bahwa slogan itu hanyalah digunakan untuk kekuasaan gitu, sedangkan puisi jauh lebih berarti dan seterusnya. Jadi ada pemilahan-pemilahan yang sepertinya dilandasi oleh satu keyakinan bahwa ada suatu seni di satu sisi yang bebas dari pengaruh-pengaruh politik, yang bisa cukup diri, yang merujuk ke dirinya sendiri, dan ada praktik-praktik yang menyerupai seni, tapi sebetulnya bukan, karena itu adalah slogan. Karena dia sebetulnya digunakan untuk kekuasaan, untuk memobilisasi massa, untuk tujuan-tujuan Machiavellis tadi itu. Nah, demikian pula dengan Iwan Simatupang ya, di tahun 62 itu dia merespon kritik Bun Umarjati mengenai cerpen-cerpennya yang dianggap tidak mengandung pesan moral atau apa. Dan dia menyatakan, Iwan Simatupang, bahwa pengarang itu tanggung jawabnya hanyalah pada karya ciptaannya, dia tidak bertanggung jawab terhadap dalam pengertian moral gitu ya. Jadi nggak punya moral, karya itu nggak punya moral, dia ada suatu karya kreatif yang harus dievaluasi terpisah dari moralitas dari si pengarang, pembaca dan seterusnya. Jadi nah ini kembali ini tenet dasar atau sifat dasar dari modernisme artistik itu mengemuka di sini gitu, bahwa dia sifatnya non utilitarian ya, dia dipisahkan dari pertimbangan mengenai kegunaan, fungsi dan seterusnya, moralitas dan seterusnya. Dan demikian pula Wiratmo Sukito tentu saja ya, dia menyatakan bahwa misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para pengarang lekra itu sebetulnya bukan pekerjaan yang berkaitan dengan sastra ya. Dia bilang tidak ada sangkut pautnya dengan sastra. Dia hanya pekerjaan yang sebetulnya politik ya. Urusan dunia bukan sastra tapi politik. Jadi kembali ini seperti halnya KM tadi, membuat satu pemilahan tegas antara domain yang disebut sastra dan domain yang disebut politik. Dan apa itu domain yang disebut sastra atau seni ya? Ciri utamanya adalah kesungguhan kalau menurut Wiratmo Sukito. Kalau orang itu jujur jujur dengan dirinya sendiri, menciptakan suatu karya, sungguh-sungguh berkomitmen pada karya itu sendiri secara murni, tanpa mempertimbangkan yang lain-lain, maka dia itu sebenarnya sedang mengerjakan sastra. Karena dia dengan demikian juga sudah mengandung
apa ya, ada di dalam karya itu ada penghayatannya sebagai makhluk sosial, jadi nggak perlu dipolitik-politikan itu. Jadi dia cukup dengan jujur menciptakan karya, maka itu adalah kesenian. Nah kalau yang tidak jujur menciptakan karya, nah itulah disebut politik, slogan dan seterusnya tadi itu. Jadi cara pandang ini masih sama ya, artinya ada pemilahan tegas di antara keduanya dan sifatnya adalah pemilahan-pemilahan yang sepertinya jelas dengan sendirinya gitu ya. Maka di sini ada kata kesungguhan, ada kata apa namanya tanggung jawab dan seterusnya itu ya, tanggung jawab kreatif dan seterusnya itu. Jadi ada semacam satu yang jelas dengan sendirinya ya. Satu hal yang harusnya semua orang kalau mau tulus melihat persoalannya dengan benar, maka dia akan sampai pada kesimpulan para pengarang ini gitu. Jadi di sini tuh ada semacam ya ini kemudian juga contohnya ya tahun 78 itu di dalam tulisannya Athieu tentang membaca dan menilai karya sastra itu juga ada penekanan yang serupa pada sifat otonom dari karya itu. Jadi bahwa karya sastra itu dalam konvensinya merupakan satu dunia yang otonom ya. Harus bisa dibaca berdasarkan data-data kebahasaan teks yang ada di sana. Jadi tidak boleh membayangkan dalam meneliti tentang Khairil Anwar atau Shakespeare, kita membayangkan dia ini berarti menulis seperti ini karena dia anak seorang pedagang atau anak seorang apa gitu. Jadi nggak ada hubungannya itu antara pengarang sama karyanya. Gitu. Jadi fokus saja pada apa yang terberikan di dalam karya gitu. Nah, jadi ini adalah satu cara pandang modernis ya, modernisme artistik yang dominan sekali di kalangan para pihak di pihak manifest itu sampai dengan terutama juga setelah munculnya Orde Baru ya setelah peristiwa 65 sampai dengan khususnya tahun 80-an itu kan masih eksplorasi dalam hal bentuk itu kan ditandai dengan cara pandang modernisme artistik tadi. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana sebetulnya modernisme artistik itu sendiri menjadi suatu ideologi ya. Ideologi mengenai apa yang seharusnya disebut seni dan mana yang seharusnya disebut tidak seni. Jadi cara memilah dalam pikiran itulah yang disebut sebagai ideologi. Dan kalau kita bicara ideologi kan ciri utamanya kan bukan bahwa dia membentuk satu sistem pemikiran yang jelas, yang sistematis seperti itu, bukan ya. Ciri utama ideologi adalah bahwa penganutnya itu tidak merasa menganut ideologi gitu. Ideologi itu membuat ideologi itu sendiri transparan ya. Jadi semuanya seakan-akan natural. Kita sekedar menyatakan fakta, kita tidak beropini nih. Ini bukan opini, ini bukan pendapat, ini fakta. Bahwa ada seni, ada slogan. Bahwa ada kesenian itu sendiri. Bahwa asal dikerjakan dengan kesungguhan, kejujuran, maka kita akan menghasilkan suatu karya seni dan bukan politik seperti itu. Jadi cara berbicara yang sifatnya matter of factly gitu ya. Bahwa itu memang sudah fakta gitu, bukan suatu yang diperdebatkan lagi gitu. Kita tinggal bertanggung jawab pada diri sendiri misalnya seperti itu tadi Iwan Simatupang mengatakan. Jadi ada semacam usaha untuk menaturalisasi ya. Apa yang semula ide, apa yang semula perdebatan, suatu pendapat yang diusung misalnya oleh T.S. Eliot, oleh Greenberg dan seterusnya itu tadi, Hanslick dan seterusnya, kemudian seolah-olah itu jadi fakta ya, bukan lagi ide. Dia betul-betul menjadi fakta yang kalau orang melenceng dari fakta itu maka dia bermasalah gitu. Jadi dia harus dianggap keliru dan seterusnya. Nah, ini yang terus berdominan ya pasca 65 itu sampai misalnya dalam debat mengenai sastra kontekstual tahun 80-an pun masih terasa kan sebetulnya ketika para pengarang seperti Leon Agusta, Wiratmo Sukito, Abdul Hadi gitu memandang upaya-upaya sastra kontekstual dari Arif Budiman dan kawan-kawan itu yang mau menghubungkan politik dengan sastra itu sama dengan lekra menurut mereka gitu. Karena menurut para penulis ini si Leon Agusta, Wiratmo dan seterusnya, keduanya itu nggak berhubungan ya, politik sama sastra itu terpisah gitu. Jadi kalau mau itu dihubung-hubungkan berarti itu sama dengan lekra cara pandangnya gitu. Jadi mereka sudah punya satu cara pandang yang seolah-olah natural bahwa ada di satu sisi sastra, ada di sisi lain bukan sastra gitu. Ada seni dan ada kitsch misalnya dalam kosakata modernis si Greenberg ya. Kitsch itu adalah suatu barang pabrikan atau barang kerajinan yang dibuat secara massal tanpa selera artistik gitu ya. Jadi betul-betul dihasilkan untuk tujuan komersial saja gitu. Nah, itu pemilahan-pemilahan modernis ya. Yang sebetulnya tercermin juga di dalam cara
Nah, di sini kita tentu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh para penulis di pihak manifest itu juga dilakukan juga oleh para penulis lekra ya, berbicara secara matter of factly tadi itu. Misalnya A.S. Darta ya, membicarakan bahwa seni universal itu hanyalah baju baru dari seni untuk seni gitu, dan hanya menunjukkan kebangkrutan filsafat borjuis gitu. Ini juga cara bicaranya kan tadi ya secara matter of factly, jadi seolah-olah itu memang sudah seharusnya mereka ini bagian dari kebangkrutan filsafat borjuis gitu, atau peran bicara realisme sosialis itu membuka kemungkinan-kemungkinan hari depan gitu ya, jadi menaruh perhatian penting atau besar pada realisme sosialis gitu. Jadi ada juga semacam cara pandang yang menempatkan sesuatu itu sebagai yang seharusnya demikian gitu. Nah, cuman perbedaannya adalah bahwa memang kalau Lekra kan dari awal memang mengakui sastra dan politik itu satu gitu, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi ketika mereka melontarkan satu statement, mereka tidak punya ilusi bahwa ini bukan statement politik, ini politik. Gitu. Sastra itulah politik gitu. Nah, sedangkan kalau pihak manifest kan menolak kesatuan antara sastra dan politik. Menurut mereka ada sesuatu yang murni sastra atau sesuatu yang keluar dari istilahnya Wiratmo itu budi nurani universal ya. Jadi ini murni dari politik nih. Jadi ada semacam ini, dan di sini jauh lebih kelihatan ya bahwa cara bicara matter of factly, menaturalisasi ide menjadi fakta itu lebih bekerja di dalam pihak manifest gitu ya. Mereka berbicara seolah-olah ada hal yang non politis ya. Ini murni hati nurani saja, jangan mengotori sastra dengan politik. Karyamu itu cuma politik, cuma slogan, bukan sastra dan seterusnya. Jadi cara pandang seperti itu yang sifatnya matter of factly itu lebih dominan dirasakan di dalam yang para penulis manifest gitu. Dan akibat dari cara pandang seperti itu adalah tadi ya, ada suatu superioritas moral gitu, bahwa kalau tidak seperti ini berarti ya pandangan yang berkebalikan itu salah gitu. Jadi pihak manifest itu seolah-olah merasa superior secara moral persis karena memandang bahwa teori-teori atau cara pandangnya itu tumbuh dari asumsi yang bebas dari politik gitu. Maka dia lebih menyeluruh kan, lebih universal, tidak parsial, tidak partisan dan seterusnya. Jadi ada superioritas moral yang tumbuh, yang muncul dari sana gitu. Nah, kemudian inilah yang biasa ya kalau kita merangkum keseluruhan dari praktik modernisme artistik itu kan tadi ya, eksperimentasi bentuk, ukuran penilaiannya intrinsik, pemilahan antara seni dan kitsch ya, antara seni dan kerajinan pabrikan dan seterusnya, antara seni dan politik dan seterusnya. Akan tetapi kalau kita melihat riset terbaru mengenai modernisme artistik sendiri, misalnya dibuat oleh Moody dan Ross itu ya, tahun 2020, Global Modernist on Modernism, suatu bunga rampai itu, di sana kelihatan bahwa sebetulnya modernisme artistik yang kita lihat tadi itu hanya satu strain ya, dari modernisme artistik secara global gitu. Ada banyak banget varian lain dari modernisme yang sama-sama merespon kondisi modernitas dalam arti luas ya. Ya, ini yang kemudian sekarang berkembang dalam suatu studi yang disebut sebagai global modernism gitu. Yang memperlihatkan bahwa yang tadi itu yang Clement Greenberg, T.S. Eliot, Ezra Pound dan lain-lain itu hanyalah satu strain saja, ibaratnya kayak varian Delta ya. Padahal ada varian Omicron, ada varian macam-macam gitu ya. Nah, ini yang kemudian mengemuka ya dalam kajian modernisme global. Mereka merinci beberapa tesis ya bahwa modernisme itu nggak tunggal, bahwa kronologinya pun nggak sama ya, dimulainya nggak di tahun yang sama, jadi asinkronis ya karena pembangunan yang tidak merata antar kawasan gitu ya. Terus kemudian bahwa modernisme artistik itu sendiri merupakan satu kumpulan pertanyaan sebetulnya, perdebatan gitu ya, bukan satu dogma atau sistem pemikiran gitu. Lalu sifatnya self theorizing, jadi menteorikan dirinya sendiri gitu. Banyak banget pamflet, manifesto dan seterusnya. Dan relasi antara yang barat dan timur tidak satu arah ya. Tidak semua yang di timur mencontoh barat, tapi sebagian justru sebaliknya juga, yang barat juga mencontoh dari yang timur gitu ya. Debussy mendengar gamelan terus kemudian mencipta karya musik yang impresionistik itu kan juga hubungan pengaruh yang tadi itu, yang sebaliknya ya. Justru barat belajar juga dari timur dan seterusnya. Nah, jadi ada banyak ya ciri-cirinya seperti itu. Kemudian intinya adalah juga nomor 10 itu penting ya, bahwa konteks institusional dari perkembangan modernisme itu sama pentingnya dengan strategi formal stilistik. Jadi aspek yang sifatnya ekstrinsik, yang sifatnya kelembagaan itu juga sama pentingnya dengan yang aspek penemuan gaya baru, penemuan bahasa ungkap baru dalam seni itu sendiri gitu. Nah, contoh yang diberikan ya di dalam buku itu banyak sekali. Kita bisa melihat modernisme artistik dalam varian yang beraneka ragam. Misalnya Amerika Latin tuh punya modernisme sendiri. Ini saya ambil salah satu contohnya
dari Manifesto Kanibal ya, Oswald de Andrade dari Brasil ini. Dia menyebut tupi atau bukan tupi, itulah soalnya. Jadi di sini dia memelesetkan sekaligus mengisi Shakespeare dengan rujukan atau alusi dari bangsa ini ya, bangsa Brasil masa lalu, Indian gitu ya. Suku Tupi itu terkenal buas ya, terkenal kanibal zaman dulu. Maka tupi atau bukan tupi itu artinya bukan, kalau di Shakespeare, di Hamlet kan to be or not to be kan, jadi ada atau enggak ada gitu ya. Nah tapi kalau di sini dia mempersepsinya dalam satu kerangka yang jauh lebih indigenous, katakanlah seperti itu, yaitu antara mengkanibalisasi atau tidak mengkanibalisasi. Nah si Oswald de Andrade ini mempromosikan suatu praktik kanibalisasi terhadap kebudayaan ya. Jadi artinya mengkanibalisasi kebudayaan barat, kebudayaan timur, kebudayaan manapun ya. Maka dia bilang, aku hanya peduli pada yang bukan milikku gitu ya. Jadi dari yang lain-lain itulah yang dia kanibalkan gitu ya. Dia makan, dia olah dan seterusnya, dan dia punya, dan lewat cara itulah dia bisa melihat bahwa dia sudah punya ide-ide dasar dari yang kemudian berkembang di dunia sebagai komunisme, surrealisme dan seterusnya itu ya. Zaman keemasan di Brasil sendiri tahun abad ke-17 itu sudah mengandung ekspresi-ekspresi serupa itu gitu. Jadi cara pandangnya adalah lebih ke mencoba mengapropriasi berbagai macam produk budaya dari berbagai tempat gitu untuk membentuk satu susunan yang berbeda sama sekali gitu. Nah, berbeda halnya dengan yang modernisme Afrika ya. Orang seperti Jean-Joseph Rabari-Velo ini mempersoalkan bahwa kalau puisi Afrika itu, ini sub-Sahara ya, itu selama ini merasa berhasil menemukan cara sendiri, yaitu satu model kesusastraan yang intinya berbasis pada solidaritas. Lamunan hati yang mengharukan hati orang lain, lagu jiwa yang menggetarkan jiwa orang lain dan seterusnya. Jadi ada unsur sosial di dalam modernismenya Afrika yang tentu nggak akan pernah kita dengarkan dari T.S. Eliot ya, atau Ezra Pound yang cenderung individualis, cenderung mengutamakan invention secara individual, diciptakan oleh pengarang secara individu dan seterusnya. Demikian pula modernisme India yang kita lihat, kalau ini disebut modernisme maka Lekra juga harusnya modernisme ya, karena persis di sini si Mulk Raj Anand ini mengangkat suatu perspektif yang sifatnya sangat-sangat sosial ya, sangat-sangat politikal gitu, dalam hal mengembalikan semacam keretakan hubungan antara pihak intelektual sastrawan dengan rakyat secara umum gitu, mengembalikan seni pada persentuhan yang dekat dengan rakyat, dia bilangnya. Ini kan diselenggarakan persis ini satu lembaga yang sama kayak Lekra ya, berada dekat dalam kayak dialog dengan Partai Komunis India waktu itu, Indian Progressive Writers Association. Nah ini jelas kalau ini adalah salah satu modernisme ekspresi dari India yang cenderung sifatnya lebih politis. Nah, kita juga bisa lihat yang dari versi Melayu ya, versi Malaysia lebih tepatnya nih, di suatu esai di tahun 54 ya, itu menyatakan bahwa kesenian kita sudah lama ada sejak kerajaan Melayu, khususnya dalam bentuk pencaksilat dan tari tradisi gitu. Dan sekarang muncul angin barat, ada dansa dan seterusnya, orang-orang berpelukan, laki perempuan, dan itu tidak cocok dengan sifat-sifat orang timur dan seterusnya. Nah ini di dalam buku itu, dalam riset global modernisme dimasukkan juga sebagai salah satu ekspresi dari modernisme ya. Jadi kita lihat di sini bahwa spektrumnya luas sekali sebetulnya modernisme itu. Modernisme artistik itu bukan hanya yang sifatnya autotelik seperti si T.S. Eliot tadi, tapi juga yang unsur-unsur yang sifatnya politis, yang sifatnya moralis, itu juga ikut masuk ke dalam ekspresi modernis gitu. Nah, maka kita bisa membedakan sebetulnya paling nggak dua modernisme ya. Satu modernisme yang autotelik tadi itu, yang merujuk pada dirinya sendiri, yang merasa bahwa ada ukuran murni intrinsik untuk melihat seni, dan ada demarkasi yang jelas ya antara seni dan politik gitu. Orang seperti Eliot, Greenberg, Wiratmo, Iwan Simatupang dan seterusnya itu. Sebaliknya ada modernisme yang heterotelik ya, modernisme artistik yang melihat bahwa tidak ada ukuran murni intrinsik untuk melihat seni. Kita harus mempertimbangkan juga konteksnya, aspek ekstrinsiknya dan seterusnya. Dan tidak ada demarkasi antara seni dan politik ya. Orang seperti yang dari mana tadi, sub-Sahara Afrika itu, Rabari-Velo itu seperti itu, yang dari India tadi juga seperti itu, Anonim dari Malaysia yang moralis tadi juga seperti itu, demikian pula Lekra, tapi juga sebagian dari Manifest ya, seperti Taufik Ismail, atau yang lebih lama lagi Sultan Takdir dan seterusnya.
Jadi cara pandang yang membaurkan masalah pertimbangan seni dengan pertimbangan moral, politik, ekonomi, dan seterusnya. Itu konteksnya dengan kata lain. Nah, yang menarik adalah bahwa sejarah sastra dunia seperti memiuhkan ya, melintir pengertian modernisme artistik itu menjadi satu saja gitu. Jadi seolah-olah modernisme artistik itulah yang merupakan modernisme autotelik gitu. Jadi tidak ada modernisme artistik yang lain, seakan-akan seperti itu. Nah, kenapa demikian? Alasannya tentu saja kita bisa tarik ke politik kebudayaan di masa Perang Dingin ya, yang sudah diriset juga oleh almarhum Wijaya Herlambang ya dalam bukunya yang memperlihatkan misalnya peran dari CCF ya, Congress for Cultural Freedom itu satu lembaga front gitu ya, front organization gitu yang sebetulnya di belakangnya itu CIA gitu ya, mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang meminggirkan atau membuat kampanye negatif mengenai komunisme, mengenai sosialisme dan seterusnya gitu. Dan itu di dalam buku itu diperlihatkan bagaimana CCF itu berkontak lama dengan seperti Muchtar Lubis, Iwan Simatupang, GM dan seterusnya. Jadi dan tentunya kalau kita pikir dari arah yang sebaliknya pasti ada juga ya. Artinya dari Soviet pasti juga mendanai sebagian dari aktivitas-aktivitas Lekra atau PKI atau apapun itu ya. Atau dari Cina juga mungkin ya zaman itu mau itu ya. Nah tapi karena sejarah itu adalah milik pemenang dan kita tahu yang menang adalah pihak yang manifest, maka kita akan fokus pada si pemenang itu. Jadi ada juga satu riset ya yang diterbitkan oleh Joel Whitney itu Things, dia meriset gejala serupa dalam wujud yang lebih global ya, bagaimana organisasi majalah terkenal ya yang sangat berpengaruh seperti Paris Review dalam hal sastra itu sebetulnya juga bagian dari usaha sindikasi konten ya oleh CCF ya, dibayarin untuk nerbitin seri-seri tertentu, edisi khusus tentang apa dan seterusnya gitu. Yang tujuannya sebetulnya menjauhkan para pengarang, sastrawan itu dari cara berpikir Marxis dan seterusnya itu. Dan banyak di tempat-tempat lain tuh ada yang benar-benar lembaga majalah resmi CCF ya, seperti misalnya Encounter di London gitu. Orang-orangnya itu yang menulis misalnya orang kayak Sidney Hook, orang-orang yang jelas memang menolak, dulunya sempat jadi Marxis kemudian menolak Marxisme dan seterusnya seperti itu. Dan di banyak tempat lain ya, itu bahkan sampai di bawah pengarahan langsung dari direktur CIA dan seterusnya. Jadi kalau mau membaca lebih detail bisa baca buku ini, Things itu sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Nah, saya akan fokus di dalam kajian tentang yang global tadi ya, pemetaan globalnya ke satu kasus saja, yaitu Partisan Review. Saya pikir ini menarik karena di sanalah Clement Greenberg itu menghabiskan waktunya banyak untuk menulis dan mengembangkan doktrin tentang kekasan wahana tadi itu. Jadi Partisan Review itu kan sebenarnya organnya Partai Komunis Amerika ya, tahun 34 diberdirikan, kemudian mengalami kesulitan finansial, berhenti beroperasi di tahun 36, kemudian ketika muncul tahun 37, posisinya geser ya, waktu itu anti Stalin ya, tapi lama-lama geser ke anti komunis secara umum ya, anti segala bentuk Marxisme ya. Nah, dan itu ternyata berbarengan dengan masuknya pendanaan dari CIA lewat CCF tadi itu gitu. Dan yang menarik tadi itu ya, bahwa di majalah inilah sebetulnya modernisme itu ditempa sebagai satu ideologi yang koheren gitu ya, lewat doktrin kekerasan wahana, pemilahan antara seni dan kitsch dan seterusnya itu. Dan Greenberg sendiri tahun 50-an itu kan bergabung dengan CCF cabang Amerika ya. Ada menjadi bagian dari sana ya, bersama dengan pelukis seperti Jackson Pollock dan seterusnya seperti itu. Dan di majalah ini juga orang seperti T.S. Eliot tuh menerbitkan sebagian dari karya akhir ya, puisi Four Quartets itu di majalah Partisan Review ini. Jadi kayaknya ada terlalu banyak kemungkinan yang sifatnya cuma yang sangat dekat ya untuk bisa dibilang ini cuma kebetulan gitu ya. Jadi antara di satu sisi Partisan Review bergeser masuknya pendanaan CIA ke posisi anti komunis seperti itu, lalu di sana juga muncul justifikasi bagi berbagai macam ekspresi modernisme artistik yang tadi, yang versinya modernisme autotelik tadi. Jadi sepertinya ada satu kekelindahan di antara kedua itu. Nah, jadi bisa dilihat dari situ bahwa sebetulnya kekasan wahana, modernisme autotelik, penolakan politik dalam seni itu suatu ekspresi politik sebenarnya. Dia bukan suatu yang netral ya, bukan suatu yang muncul kalau kita melakukan soul searching, navel gazing itu akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Tapi dia sebenarnya bagian dari satu manuver politik gitu ya. Ekspresi dari tadi itu kalau kita lihat di Partisan Review ya, masuknya funding Amerika untuk mengangkat satu isu yang sifatnya bisa menjadi
benteng untuk menahan si masuknya ide-ide komunis, ide-ide kiri seperti itu ya. Jadi proyek dan ini mesti dilihat dalam satu proyek lebih besar ya, proyek pemikiran yang sifatnya lebih sistematik lagi, yaitu berkaitan dengan politik budaya kolonial ya, karena bisa ditarik mundur ke situ. Jadi intinya kan proyek utama dari politik budaya kolonial itu kan menulis ulang sejarah bangsa yang jajahan itu tadi kan. Artinya di situ yang intinya adalah menulis ulang suara hati mereka, menulis ulang hati nurani mereka gitu. Bahwa mereka bisa melakukan soul searching dan pada dasar hati nuraninya mereka akan menemukan bahwa sebenarnya seni itu bukan politik. Seni itu harus dibela terlepas dari politik misalnya. Itu adalah contoh bagaimana hati nurani itu di set up gitu ya, dibentuk gitu ya. Dia merupakan ekspresi politik. Nah, proyek seperti itu akan kita lihat bagian dari satu pola lama dari sejak era kolonial gitu. Dan di sini saya akan coba masuk lewat tilikan dari yang sudah dibuat dalam satu artikel dari Pak Hilmar Farid ya, yang membahas tentang motif kesunyian di dalam sastra Indonesia gitu. Dan saya pikir ini bisa dikembangkan menjadi satu penjelasan yang menyeluruh ya. Ini suatu motif yang penting tapi sayangnya jarang dibahas di dalam kritik sastra di Indonesia ya. Melihat motif kesunyian ini, karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana tadi proyek penulisan ulang suara hati tadi itu bekerja gitu. Kita bisa masuk misalnya dari 5 menit lagi ya. Oke, siap. Makasih Bu. Jadi dalam hal ini ya, misalnya kita masuk dari Subagio Sastrowardoyo pernah menulis bahwa pengarang Indonesia itu kebanyakan terbelah ya antara barat dan timur. Jadi seperti manusia berbatasan, selalu gamang di antara keduanya. Dan ini tercermin juga dalam kesadaran tentang ketiadaan sejarah ya. Ida Nasution di tahun 48 menulis bahwa masyarakat kita itu kan muda sekali, nggak punya sejarah. Dan persis ini yang ditunjukkan oleh Eric Wolf ya di 82 itu, bahwa sebetulnya masyarakat tanpa sejarah itu hasil bikinan ya, hasil bikinan dari proyek kolonial yang menciptakan suku-suku baru, budaya baru gitu ya, sehingga orang nggak lagi merasa punya sejarah sendiri, sejarahnya itu sudah terlupakan. Nah, sunyi itu adalah ekspresi motifik ya, ekspresinya dalam bentuk motif dari hilangnya sejarah itu, hilangnya tradisi, hilangnya duduk perkara masa lalu yang tepat gitu ya. Contohnya ini satu motif ini, motif kesunyian ini muncul misalnya di tulisan esainya Amir Hamzah ya, dia menceritakan tentang keruntuhan kerajaan Melayu, dan di sana dia menyebut sunyilah dada anak Melayu, pada melahap syair keringlah mata pantun. Jadi betul-betul dikaitkan ya antara sunyinya Melayu itu, sunyinya inspirasi artistik Melayu itu dengan kehancuran peradaban Melayu oleh masuknya Peranggi itu. Dan ini muncul di banyak sekali puisi Khairil ya, sepi, sunyi, sepi, dan seterusnya itu. Demikian pula dalam Gunan Muhammad, demikian pula dalam Sapardi, dan demikian pula dalam berbagai macam puisi yang muncul di era pasca 65 ya. Jadi kita lihat lonjakan besar sekali itu dari 66 ke 70 itu refleksi tentang sunyi, sepi, dan seterusnya itu. Nah, sepi ini asosiasinya jelas ya, lenyapnya tradisi, pesimisme, individualisme. Jadi suatu konsepsi yang sifatnya mendorong pada sensibilitas liris ya. Dalam puisi liris itu sangat dominan dalam sastra Indonesia. Dan kalau kita tarik ke abad 19, jelas bahwa bisa ditarik sejak bahkan Ronggo Warsito ya, menceritakan tentang ketiadaan hilangnya orientasi masyarakat Jawa di era kolonial, mau bekerja apa saja selalu salah di karya debutnya itu Jayang-Baya, dan kemudian muncul lagi di Serat Kalatida yang sangat terkenal itu dengan ungkapan tentang lenyapnya martabat negara, sunyi senyap, dan seterusnya itu. Nah, Pramudia Anantatur sendiri juga mengalami itu dalam satu cerpen tahun 56 ya, sunyi senyap di siang hidup gitu, yang dia menyatakan bahwa itu adalah suatu kondisi yang benar-benar tidak bisa ditemukan asal muasalnya, diminta barat tapi juga timur belum mengizinkan. Nah, karena dia buntu di sini, maka kemudian nggak berapa lama kemudian dia masuk Lekra, si Pram itu. Dan itu masih akan terus ya. Dan yang menarik dari Pram adalah dia bisa menunjukkan bahwa sunyi itu bukan suatu yang given ya, bukan suatu yang terberi ya. Dia bukan nasib ya, tapi dibikin gitu. Maka dia bikin nyanyi sunyi seorang bisu itu memperlihatkan bahwa kesunyian itu diciptakan, orang dibisukan, bukan sunyi dengan sendirinya dari dalam hati gitu ya. Nah, jadi itu ya salah satu praktik dari kekerasan budaya pasca 65 pada tingkat estetika itu ya, seolah-olah muncul kesan bahwa ada pemilahan tegas antara seni dan politik, antara seni dan bukan seni, antara modernisme yang artistik yang kemudian diartikan semata sebagai modernisme autotelik gitu. Nah, efeknya adalah kita sekarang ini ketika kita
merasa mual mendengar puisi propaganda, bergidik membaca novel didaktis, merasa cringe atau jijik melihat budaya tradisi atau budaya massa, itu adalah efek dari respon psikosomatik kita hari ini, itu adalah efek dari kekerasan budaya itu. Seolah-olah ada satu hal yang benar-benar seni, yaitu yang liris ya. Yang di luar itu tuh tidak otentik, di luar itu tuh bukan seni gitu. Nah, terakhir ini adalah hari ini kalau kita lihat lagi justru berbalik ya. Kita mulai muncul kesadaran bersamaan dengan cancel culture, woke culture, politik perbedaan itu, bahwa justru politik itu penting, bagian dari sastra itu sendiri gitu. Jadi modernisme yang ototelik itu justru diserang sekarang, dianggap penuh dengan bias ideologi, mengandung normalisasi terhadap hubungan gender yang sebenarnya nggak setara, seolah dibikin setara dan seterusnya, itu justru diserang gitu ya oleh kesadaran-kesadaran baru ini. Jadi muncul banyak sastra yang menyuarakan dan usaha untuk membaca kembali sastra secara politis. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai ya pengaruh dari kekerasan budaya itu di tingkat estetika. Saya kembalikan ke Ibu Prof. Novita Dewi ya sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Bung Martin untuk paparannya yang sangat padat. Maaf saya harus memotong karena pasti akan banyak yang bertanya ya. Baik, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Mungkin tadi Bung Martin kok tidak ada perempuan di sana ya tadi pengarang perempuan atau filsuf perempuan ya. Padahal di sini hadir, di ruang ini hadir banyak perempuan-perempuan yang sangat mantap dalam membagikan pemikiran untuk banyak orang ya. Mungkin saya ingin ibu-ibu berkomentar ya. Ada Ibu Nani di sini, Bu Ita dan Bu Susan Marching ya. Mumpung ada di sini, nah ini akan menjadi seru. Saya pertama mengundang ketiga ibu itu untuk memberikan komentar terhadap paparan Bung Martin itu sambil menunggu pertanyaan. Saya lihat juga di kanal YouTube ada yang mungkin belum bertanya ya, Pak Warsono ada di sana. Silakan kalau mau bertanya. Oh, Bu Susan datangnya terlambat. Bangun baru masih pagi ya. Bu Nani dulu mungkin, Bu Nani, lalu Bu Ita ya. Saya pikir saya memberikan waktu kepada teman saudara saya Ita dulu untuk memberikan. Karena masih perlu waktu untuk mencerna isinya, kontennya. Karena ini kan perspektif sastra ya, meskipun dekat dengan psikologi, tetapi punya nada-nada yang berbeda. Silahkan. Ini akan menjadi semakin seru sebetulnya, sisi psikologi dan sastra. Ya, baik Bu Ita dulu, sama-sama sejarah. Terima kasih mendengarkan Martin Suryajaya ini sulit sekali. Ya. Apalagi membaca bukunya juga saya harus membaca beberapa kali karena itu membutuhkan waktu untuk mencerna. Tetapi sebagai seorang sejarawan dan kebetulan juga sebagai seorang istri dari seorang sastrawan lekra yang dibuang di Pulau Buru, saya kebetulan juga baru mendapatkan satu beasiswa untuk membaca arsip tentang gerakan Asia Afrika, khususnya tentang gerakan perempuan transnasionalisme, internasionalisme di Belanda selama 1 bulan, dan baru pulang beberapa waktu yang lalu. Tapi saya juga pembaca sastra, saya ingin mengatakan bahwa mungkin berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Martin, tapi saya ingin memberikan satu ulasan yang menarik karena saya sedang meneliti 3 tokoh perempuan yang bergerak di dalam gerakan leftist atau gerakan internasionalisme kiri di dunia yang sangat penting, tetapi hampir tidak pernah dituliskan di dalam sejarah kita. Yaitu yang pertama adalah Franziska Vanggide, yang kedua adalah Setiati Surasto, dan yang ketiga adalah Sugiyarti Seswadi. Nah, Sugiyarti Seswadi ini menarik sekali, karena Sugiyarti Seswadi seorang lekra, tapi juga seorang sastrawan perempuan. Dan Sugiyarti Seswadi ini ternyata
ketika saya membaca arsip di IISG maupun di KITLV kemarin itu, tetapi juga saya membaca saya menemukan tulisan arsip-arsip milik pribadi yang sudah saya kumpulkan. Sugiyarti Seswadi ini tidak hanya saja, juga ada Rukiah, ya, ada Rukiah Kertapati, istrinya Om Sidik. Ada juga beberapa penulis perempuan dari Lekra yang menurut saya, juga ada Mia Bustam, ya, Mia Bustam. Tetapi juga ada Bintang, Ibu Suharti Bintang Suradi. Kemudian ada kemudian ada tulisan dari, sebetulnya Francisca Vanggide menulis juga beberapa puisi, ya. Saya membaca beberapa tulisan tangan dia kemarin itu puisi. Nah, saya nggak tahu bagaimana Martin mengkategorikan para penulis lekra perempuan ini yang menuliskan pemikiran-pemikiran politiknya dalam bentuk puisi, tapi juga dalam bentuk cerpen, kemudian dalam bentuk pamflet, ya, yang itu mempunyai sambungan yang sangat menarik dengan gerakan internasionalisme kiri di tingkat leftis, ya, di internasionalisme, dengan beberapa koneksi dengan gerakan-gerakan pembebasan nasional, gitu, ya. Nah, misalnya saja Sugiyarti Seswadi banyak menerbitkan puisi-puisi untuk menyambut gerakan Asia Afrika, ya. Nah, puisi-puisi dari Sugiyarti Seswadi ini juga bersautan dengan beberapa puisi dari perempuan-perempuan dari India, kemudian beberapa perempuan dari Mesir, juga beberapa perempuan dari dari Afrika, ya. Nah, yang kemudian saya temukan lagi dari majalah Ndekol, ini satu majalah yang diterbitkan oleh Biro Pengarang Asia Afrika yang berkedudukan di Kolombo, ya. Waktu itu kebetulan yang menjadi representasinya adalah Hersri dan siapa pengarang sastrawan Rifai Apin. Nah, saya mau mengatakan bahwa di dalam majalah The Call ini memuat sejumlah tulisan-tulisan sastra yang itu menghubungkan antara, kebetulan kemarin Titi Jamkonet baru saja mempresentasikan satu presentasi yang menarik sekali tentang internasionalisme, ya, leftist, ya. Nah, di dalam majalah The Call ini bertaburan pandangan-pandangan kepandangan kritis dan dalam bentuk puisi, sastra, dan juga dalam bentuk cerpen dari para pengarang-pengarang kiri di dunia, ya, khususnya di Afro-Asia. Nah, di mana posisi mereka di dalam seluruh kontestasi penghancuran atau kekerasan budaya? Karena kemudian misalnya Ahmad Kher dari Afrika Utara itu kan digantung, ya, dibunuh, ya. Kemudian yang menarik lagi, misalnya saja ada satu tulisan yang dibuat oleh di majalah The Call tentang Mosambik, ya, di Mosambik. Nah, Mosambik itu ada empat edisi yang saya baca, dan di situ menarik karena kemudian Pram menulis, ya, ada Frans Fanon menulis, kemudian bagaimana juga ada puisi Sugiyarti Seswadi yang memberikan kata. Nah, bagaimana kemudian ini lenyap semua. Sugiyarti Seswadi ditahan dan kemudian meninggal di Yogyakarta. Kemudian Rifai Apin Hersri harus ke Pulau Buru. Kemudian beberapa penulis-penulis Afrika yang yang menjadi penulis di dalam majalah The Call ini juga dihabiskan di negaranya. Nah, bagaimana ini dikontekskan di dalam kekerasan budaya yang berhubungan dengan penghancuran pemikiran kebudayaan di dalam konteks gerakan kiri internasionalisme yang itu akan berdampak kepada gerakan ini lekra, ya. Dan kalau saya
saya sekarang sedang meneliti semua dari pembunuhan-pembunuhan yang ini, itu ternyata yang nomor satu dihancurkan itu adalah gerak penulis atau orang-orang lekra dan juga gerwani ya. Dan itu misalnya saja Ketua Lekra Jawa Tengah itu Pak Suyot, temannya Hersri, itu satu keluarga, bayangkan 7 orang dimasukkan dalam satu sumur hanya karena Suyot ini seorang penulis puisi Jawa yang sangat produktif. Istrinya adalah seorang guru taman siswa. Nah, ini bagaimana saya mau bertanya pada Martin di dalam konteks seluruh kekerasan budaya yang menghancurkan seluruh pemikiran, gerakan, dan upaya-upaya dari baik di tingkat lokal, nasional, maupun di tingkat internasional. Itu bagaimana di dalam seluruh frame ini. Karena mungkin Martin sudah tahu bahwa di Asia Afrika itu ada majalah The Call dan ada majalah Lotus ya. Lotus ini milik dari yang disokong oleh Amerika. Nah, ini perdebatannya dalam sastra dan puisi juga sangat keras sekali. Ini saya kemarin baca banyak sekali. Nah, ini bagaimana kemudian ini hancur semua. 75 itu hancur. Setelah 65 itu hancur semua. Dan bagaimana pembunuhan terhadap mereka yang tergabung di dalam lekra, di dalam gerakan kebudayaan ini sangat sistematis gitu ya. Bahkan pembakaran arsip-arsip gitu ya. Nah, ini seperti apa? Bagaimana ini melihatnya di dalam satu konteks kekerasan budaya? Karena di dalam bukunya Herlambang saya nggak menemukan itu gitu. Terima kasih Martin. Wah, bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Ita. Komentar terima kasih Bu Prof Novi. Ya. Komentar sekaligus pertanyaan ya, Bung Martin, bisa langsung dijawab sebelum kita semua lupa nanti. Ya. Baik, terima kasih Bu Ita. Jadi memang ini ya, yang tadi saya presentasikan lebih terfokus di masalah ininya, bagaimana praktik sastra yang mengemuka di Indonesia pasca 65 itu melegitimasi pandangan-pandangan terhadap sastra lekra sebelum peristiwa 65 gitu ya. Jadi artinya bagaimana kemudian sastra yang politis dianggap jelek gitu. Jadi saya angle-nya lebih ke situ. Jadi mungkin memang belum masuk banyak data yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Tadi kan kaya sekali tuh, ada dinamika yang sangat kaya yang terjadi di sekitar pengarang-pengarang pasca konferensi Asia Afrika dan seterusnya itu ya. Sebagian juga ditulis beberapa minggu yang lalu oleh Brigita Isabella mengenai peran Sugiyarti Siswadi ya. Siswadi, ya. Dalam KAA itu bagaimana dia membuat beberapa puisi yang juga merespon situasi KAA itu. Dan yang di dalam presentasi saya justru mau fokusnya mungkin agak beda ya. Fokus saya lebih bukan ke nasib para sastrawan lekra yang kemudian mengalami berbagai bentuk kekerasan oleh Orde Baru, tetapi lebih ke bagaimana kekerasan itu diciptakan pada pemikiran orang gitu ya, pada pemikiran pembaca sastra ketika mereka melihat sastra mana yang bagus dan mana sastra yang buruk, atau bahkan mana yang sastra dan mana yang bukan sastra gitu. Nah, itu kan tercipta lewat satu argumen-argumen yang tadi ya saya berikan contoh ya, mulai dari Gunawan Muhammad, Wiratmo Sukito dan seterusnya, itu kemudian membentuk satu persepsi seolah-olah sastra itu hanya yang berkaitan dengan pergulatan pribadi ya, yang sifatnya membicarakan suatu peristiwa aktual seperti misalnya KAA itu bukan dianggap sastra gitu, itu hanya dianggap slogan gitu atau pamflet gitu. Nah, itu saya cenderung melihat itu ya, bagaimana kenapa bisa orang berpikiran ada yang disebut sastra dan bukan sastra gitu pasca 65 ini. Nah, ternyata berkaitan dengan politik kebudayaan tadi itu ya, bahwa ternyata ada unsur dari pengaruh dari perang dingin, pengaruh dari CCF dan seterusnya dalam hal membuat pemilahan antara kelompok yang mendukung ide-ide komunis dan yang berlawanan dengan itu, dan kemudian itu yang kemudian membuat persepsi terhadap sastra itu menyempit ya, dari yang semula itu sifatnya bisa mengakomodasi berbagai macam suara, berbagai macam ekspresi politik,
kemudian menyempit menjadi sesuatu yang non politis gitu ya, seolah-olah sastra itu sesuatu yang non politis. Nah ini yang lebih banyak saya jadikan fokus tadi. Memang di dalam uraian itu memang belum terlalu banyak ya peran dari sastraan perempuan ya. Saya hanya menyebut tadi yang Ida Nasution ya, membahas tentang situasi hilangnya rujukan ke masa lalu ya, bahwa Indonesia adalah masyarakat tanpa sejarah dan seterusnya. Nah tapi yang berkembang kemudian sebetulnya kan di kalangan para penulis perempuan itu kan juga kayak Rukiah, terus kemudian Sugiyarti itu kan juga sebetulnya menyuarakan kekelindahan kesatuan antara sastra dan politik ya, nggak bisa dipisah-pisah kedua itu. Nah ini yang kemudian dikenai kekerasan oleh para penulis di era Orde Baru itu, dibuat seolah-olah itu bukan sastra, sehingga usaha untuk membaca kembali Sugiyarti hari ini itu juga perlu diiringi rasanya juga dengan usaha untuk memperluas horizon estetika kita gitu. Selama estetika kita masih estetika 66, estetika yang berfokus pada kesunyian pribadi itu, ya kita nggak akan ketemu mana bagusnya gitu. Begitu kita memperluas kerangka estetika kita, barulah kita bisa menempatkan dia pada porsinya gitu. Artinya bahwa ada usaha-usaha serupa di Afrika, di berbagai tempat lain ya, Amerika Latin dan seterusnya, yang juga mengartikulasikan kesatuan antara sastra dan politik, dan itu bukan sesuatu yang tabu ya, bukan sesuatu yang dianggap tidak jujur atau tidak tulus menurut istilahnya Wiratmo tadi itu, tetapi sebetulnya juga bagian dari ekspresi artistik gitu ya, bagian dari modernisme artistik yang sama seperti itu. Mungkin itu ya Bu, saya tambahan. Terima kasih Martin. Ya sama-sama Bu. Ya, baik, terima kasih Bung Martin. Sebelum saya mengambil pertanyaan dari Zoom, saya masih memberi kesempatan untuk Bu Nani dan Bu Susan ya. Susan. Bu Nani? Ya, saya persilahkan dulu yang sudah siap untuk bertanya. Saya masih mengolah tanggapan saya. Secara psikologis ya Ibu ya. Ya. Ya baik Bu, tapi nanti sebagai penutup nanti ya Ibu Nani ya, memberi komentar secara umum. Baik, mungkin saya akan langsung ke pertanyaan dari Bapak Nur ya, Nur Hadi di sini. Saya baca ya, Bung Martin, apakah makna sastra itu selalu bergantung dari siapa kelompok yang dominan? Menurut Lekra, sastra harus mengangkat isu-isu kemanusiaan. Menurut Manikebu, sastra adalah masalah personal dan jangan dikaitkan dengan politik dan seterusnya. Setiap kelompok memiliki klaimnya masing-masing. Ini membuat kalangan awam menjadi bingung. Sebenarnya sastra itu seperti apa? Itu tadi pertanyaannya dari Bung Nur Hadi. Silakan Bung Martin. Baik, makasih Bu Novi. Untuk Bung Nur Hadi ya, jadi memang perbedaannya itu tadi ya, antara di satu sisi ada cara pandang yang melihat kesatuan antara sastra dan politik, cara pandang Lekra seperti itu, dan ada juga cara pandang yang cenderung memisah-misahkan ya, seolah-olah ada sastra yang bisa dituliskan dengan tulus tanpa melibatkan suatu kepentingan politik gitu ya. Dan itu yang kemudian yang diketengahkan tadi di sini adalah bahwa akhirnya bagaimana cara pandang kedua tadi yang bahwa sastra itu dibebas atau harus dipisah dari politik itu menjadi wajar ya, menjadi ternaturalisasi, terwajarkan gitu. Itu yang dipersoalkan di paparan saya tadi itu ya. Atas dasar apa suatu pandangan, suatu pendapat seolah-olah menjadi fakta gitu ya. Fakta kodrati bahkan bahwa sastra itu bukan politik gitu. Bahwa ada sastra di satu sisi dan ada politik di ujung seberang yang lain gitu. Ini kan cara pandang yang sebetulnya berakar pada pendapat ya, tapi dia menjadi satu fakta seolah-olah yang kita terima dalam pikiran kita. Nah, jadi kalau ditanya sastra itu apa ya, berbagai macam konstruksi tadi itu ya, bahwa di satu sisi ada kesatuan antara sastra dan politik, ada juga yang memandang bahwa sastra itu bukan politik ya. Tapi kalau kita mau melihat secara lebih umum, sebetulnya kan apa yang tidak mengandung unsur politik ya. Artinya dalam segala hal gitu kan selalu ada unsur politik, karena hidup itu kan bukan satu dimensi ya.
Artinya ada dimensi kebudayaannya, ada dimensi politiknya, ada ekonominya, dan seterusnya. Di dalam setiap objek yang kita lihat itu selalu sudah terkandung semua itu. Jadi kita tidak bisa memilah-milah itu. Kita hanya bisa memilah-milahnya di dalam ketika kita mau melakukan analisis seperti itu ya. Maka kita pilah-pilah, tapi kita tidak boleh lupa bahwa sebetulnya kenyataannya itu menyatu ya. Sastra dan politik dan ekonomi dan kebudayaan itu menyatu ya. Dia tidak bisa seolah-olah dicacah ya dalam kenyataan. Dia hanya bisa dicacah di dalam pikiran ya. Ketika kita mau menyimpulkan sesuatu, meninjau hanya dari aspek sastranya saja misalnya. Tapi apakah itu kemudian mungkin untuk dilakukan? Nah, itu kan perdebatan selanjutnya ya. Misalnya dalam sastra itu dalam perdebatan antara kaum yang new criticism terhadap historisisme lama gitu ya. Mau merasa bahwa historisisme lama itu sekedar menjelaskan sastra berdasarkan uraian sejarah, padahal menurut para kritikus baru itu yang penting adalah melihat karya sastranya terlepas dari sejarah. Nah, tapi apakah mungkin melihat karya sastra terlepas dari sejarah masyarakat dan seterusnya? Maka kemudian muncul historisisme baru puluhan tahun kemudian dan seterusnya. Jadi memang merupakan satu bagian yang atau satu perdebatan yang masih terus berlanjut sampai sekarang ya, mengenai bagaimana seharusnya sastra itu ditempatkan. Tapi yang jelas kekelindahan atau kesatuan antara sastra dan politik itu rasanya tidak mungkin disangkal ya. Itu dia hanya bisa disangkal melalui politik juga gitu. Mungkin itu jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Martin. Itu tadi jawaban untuk Pak Nur Hadi. Nah, di sini, nah ini Bu Sucen ini sudah mulai segar ini Bu. Mau bertanya langsung ke Bung Martin, silakan Bu. Iya, sorry ya, saya baru bangun tidur jadi suaranya masih serak. Datangnya juga telat. Belum mandi lagi. Ini gini, Martin, saya setuju banget dengan ini ya. Sastra tuh nggak mungkin kalau apolitis tuh nggak mungkin, karena bagi saya ketika kita tuh bilang kita apolitis, kita nggak menyatakan sesuatu yang politik, itu pada saat itu sebenarnya kita justru dipengaruhi oleh politik, karena kan di masa Orba itu biasanya kan kita tahu ya, Soeharto tuh minta seperti mendorong orang-orang untuk menulis yang indah-indah saja, yang ngawang-ngawang saja, jangan nulis tentang politik biar kebanyakan masyarakatnya nggak tahu tentang politik. Jadi itu bahayanya waktu orang-orang bilang, oh kita nggak mau ikutan politik. Pada saat itu sebenarnya mereka sangat dipengaruhi oleh politik. Kembali ke penulis perempuan ya, seperti Rukiah atau beberapa orang itu, yang saya perhatikan itu banyak sekali yang sesudah mereka dipersekusi oleh Soeharto, mereka nggak bisa menulis. Itu kemungkinan karena trauma mereka sangat besar. Nah, ini komentar saya, pertanyaan saya. Martin meneliti karya sastra eksil atau enggak? Mereka tuh luar biasa loh itunya. Karya-karyanya itu bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan karya-karya mereka yang di Indonesia. Jadi kita bisa mengerti kenapa ya? Karena mereka yang dibuat eksil itu kan banyak sekali yang terpelajar dan mereka suka menulis. Jadi Martin sempat enggak ini menyimak karya-karya mereka. Yang satu lagi di sini saya lihat ada Mbak Nur loh, Mbak Nur Syabani. Mungkin bisa diminta ngasih komentar ini Mbak Nur kalau masih di sini ini. Mbak Nur mana ini? Saya tadi lihat namanya kok ngilang sekarang namanya. Ya, Itu saja ya. Masih ada. Oh masih ada. Oke. Saya menyimak aja. Oke. Ah ya, muncul lagi. Ini soalnya saya baru bangun tidur Mbak Nur, jadi agak-agak Saya juga telat ya tadi. Rupanya kita kedatangan tamu penting lainnya ya. Bu Nur mau memberikan komentar atau bagaimana Bu? Saya baru nyimak tuh. Oh begitu. Ya saya baru nyimak, mungkin yang lain dulu. Oh baik. Nanti memberi komentar ya Ibu ya. Ya, insya Allah.
Iya, baik. Iya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Doni ya, Doni Sustiantoro bertanya, saya ringkaskan saja, persoalan yang etis dan yang tidak estetis dalam konteks sastra dan kebudayaan tidak lepas ya dari para agen kebudayaan itu sendiri. Nah, ini Bung Doni juga bertanya pada mensitir artikel dari Bung Martin tahun 2013 yang menguraikan tentang soal peran sejumlah nama besar yang membingkai selera estetis sastra dan kebudayaan Indonesia pasca 1965. Nah, menurut Bung Martin, dari mana memulai kesadaran dekolonisasi? Itu pertanyaannya, Bung Martin. Oh, baik, Prof. Novita. Tadi ya menjawab sedikit mungkin dari Mbak Sucen tadi, memang kalau aku belum terlalu banyak ya membaca sastra eksil. Jadi memang dalam uraian tadi cenderung lebih terfokus ke tadi itu ya, timelinenya lebih ke kaitannya dengan perdebatan yang terjadi di Indonesia di tahun 60-an, lalu bagaimana itu dipengaruhi oleh perkembangan wacana tentang modernisme gitu ya, modernisme artistik yang kemudian menjustifikasi praktik-praktik di dalam perkembangan sastra Indonesia setelah tahun 60-an itu gitu. Dan bagaimana itu sebenarnya bisa ditempatkan dalam satu trajektori problem yang panjang ya, yaitu masalah kolonial mengenai motif kesunyian tadi yang saya uraikan di bagian akhir itu. Jadi bagaimana kehilangan rujukan mengenai tradisi, mengenai sejarah itu kemudian mengemuka menjadi satu refleksi puisi mengenai masalah yang sifatnya personal gitu ya. Karena dengan hilangnya sejarah, dengan hilangnya tradisi dan seterusnya, orang hanya bisa lari ke dalam dirinya kan. Dan itulah kemudian terbentuk satu sensibilitas dalam sastra Indonesia yang sampai sekarang masih cukup dominan, yaitu sensibilitas lirik gitu ya. Kalau yang cerminannya tadi itu ya, ketika kita melihat puisi yang non politis, puisi yang sifatnya bergumul dengan diri sendiri itu terasa lebih puitis, sedangkan kalau kita melihat puisi yang menyebut-nyebut masalah Asia Afrika, masalah 65 itu terasa kayak ini nggak terlalu puitis dan seterusnya. Jadi sense kita tentang mana yang puitis dan tidak itu dibentuk juga oleh praktik yang terjadi tadi itu gitu. Dari efek jangka panjang dari situasi kolonial tadi itu. Nah, kemudian mengenai ini ya yang tadi ditanyakan dari Doni ya. Kalau tadi kan mengenai dekolonisasi ya. Kalau dari mana memulai kesadaran dekolonisasi sebetulnya kan ya itu tadi ya, kita secara kritis membaca kembali selera kita gitu. Kalau dalam konteks diskusi kita kali ini ya, karena problemnya adalah ketika modernisme artistik itu dilihat sebagai satu-satunya bentuk atau ukuran untuk menilai kesenian, untuk menentukan mana yang seni dan bukan seni, maka usaha untuk melakukan dekolonisasi itu adalah juga merefleksikan secara kritis apa yang disebut dengan modernisme itu sendiri gitu ya. Jadi mempertanyakan tadi ya hubungan antara sastra dan politik, mempertanyakan ulang mengenai kekasan wahana gitu. Apakah betul ada satu hal yang disebut sebagai kekasan wahana di dalam seni gitu ya? Ataukah sebetulnya kita lebih cocok melihat seni itu sebagai yang disebut oleh para historisis baru itu kan, bahwa antara teks dan konteks di sekitarnya itu menyatu gitu, nggak bisa dipilah-pilah gitu, sehingga kita nggak bisa menganggap bahwa ada satu yang sifat khas secara wahana dan ada yang berada di luar wahana itu, tapi harus dilihat sebagai satu kesatuan gitu. Nah, ini juga usaha untuk melakukan dekolonisasi itu, dan kemudian juga menggali yang tradisi ya. Banyak sebenarnya kan praktik-praktik dari kesenian lekra kan menggali tradisi juga ya. Artinya menggali kembali praktik-praktik kesenian masyarakat yang selama ini dianggap tidak bermutu atau dianggap kurang adiluhung gitu ya, kurang keraton gitu ya. Maka ditinggalkan. Nah, justru itulah yang kemudian digali kembali, dilihat segi-segi praktik, bagaimana praktik itu sebetulnya mencerminkan satu usaha kebudayaan masyarakat gitu ya, untuk bisa survive, untuk bisa menyelenggarakan kehidupan bersama dan seterusnya. Jadi memperluas zona dari wilayah pemikiran estetika itu bukan hanya pada seninya, tapi juga pada praktik sosial yang menopang seni itu. Jadi melihat ekosistemnya seperti itu. Jadi kesadaran semacam itu ya mungkin bisa memulai semacam usaha dekolonisasi tadi yang ditanyakan oleh Doni ya.
Ya, baik. Terima kasih. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Sukjen tadi dan juga dari Mas Doni. Dan ini di kanal YouTube Bung Martin ada pertanyaan juga. Saya bacakan saja ya dari Mas Warsono Hadi Subroto ini yang menanyakan bahwa kita melihat sastra atau seni rupa modern Indonesia itu kelihatannya anti rezim ya, tetapi yang lahir sekitar GM itu juga sama. Contohnya Saman, Pulang, atau juga patung di Jalan Rasuna Said yang namanya jelas Semangat 66. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari semangat 66 yang memungkung ini? Itu pertanyaan dari Mas Warsono Hadi Subroto, dan sekaligus karena waktu kita tidak banyak, ini yang dari kanal YouTube dari Mas Andreas Iswinarto, saya ingin menanyakan apa yang berbeda antara politik, kekerasan budaya pada masa Orba dan pasca jatuhnya Soeharto. Dua pertanyaan ya, Bu Martin. Ya, baik. Apa namanya? Tadi ya pertanyaan dari siapa tadi yang pertama itu ya? Warsono. Warsono ya. Itu kan sebetulnya mengenai ini ya, bagaimana keluar dari cara pandang era 60-an itu ya, tahun 66 itu kan. Ya, tadi itu artinya melihat kembali ketersambungan antara, menyadari ketersambungan antara praktik artistik dengan politik, dan itu praktis sudah dilakukan oleh banyak seniman kan sejak Orde Baru, bahkan yang cenderung kritis terhadap tatanan seperti Mulyono itu kan memadukan seni dengan partisipasi masyarakat sekitar gitu ya, dan yang itu yang terus terjadi juga sampai sekarang kan. Praktik di Jatiwangi dalam seni rupa itu, teman-teman Jatiwangi Art Factory itu kan memadukan antara praktik kesenian dan praktik pengorganisiran warga gitu. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara karya seni sebagai suatu bentuk artistik dengan wahana yang khas gitu ya, dengan hal-hal di sekitarnya, karena hal di sekitarnya itu seni juga gitu. Seninya si Jatiwangi Art Factory itu bukan sesuatu yang dipamerkan di galeri atau di biennale atau apa, tapi justru bagaimana memobilisasi atau mengajak partisipasi banyak orang untuk terlibat, termasuk juga guru-guru sekolah, anak sekolah itu ikut menyelenggarakan festival musik tanah liat, mengangkat potensi budaya setempat kayak gitu. Jadi sifatnya itu sudah wahananya bukan lagi bidang gambar atau kata atau apa, tapi wahananya itu rakyat itu sendiri gitu. Kekhasan wahana seni dalam hal seni partisipatoris adalah sejauh mana kita bisa mengolah si rakyat itu menjadi satu keagenan baru gitu ya, menghasilkan satu gerakan bersama atau menghasilkan satu praktik hidup yang lebih berkelanjutan dan seterusnya. Nah, itu yang kalau kita mau bergerak move on dari era 66 tadi itu ya, yang cenderung melihat semuanya harus bisa ditempatkan pada kekhasan wahana itu ya kayak gitu. Kita mulai menerobos wahana, memperluas wahananya, mempertemukan banyak cabang seni itu dalam satu kesatuan gitu. Karena toh pada akhirnya hidup kan bukan terstruktur oleh cabang-cabang ya. Yang terstruktur kan kampus ya, terbeda-bedakan menurut fakultas. Tapi hidup sendiri kan nggak punya fakultas, maka dia harus didekati sebagai satu kesatuan gitu. Nah, maka itu tadi cara untuk keluar dari cara pandang 66 itu ya dengan membaurkan antara medium dengan yang di sekitarnya itu, antara wahana dan lingkungan sekitar dari karya seni itu. Nah, kemudian untuk yang tadi ya, perbedaan antara kekerasan budaya pasca 65 dan pasca 98 ya. Nah, kalau sekarang itu, kalau pasca 65 tadi sudah kita lihat ya, bagaimana dalam sastra itu tercermin dalam terbentuknya satu selera artistik yang kemudian sangat opresif ya, menganggap semua yang mengandung unsur politik itu adalah bukan sastra sama sekali gitu ya. Penolakan-penolakan yang keras terhadap seni yang bertendens, terhadap seni kontekstual tahun 80-an itu cerminan dari kekerasan budaya itu. Nah, kalau pasca 98 kekerasannya itu sekarang sudah tidak lagi seperti itu, tidak lagi memandang bagaimana kita melihat bukan lagi soal bagaimana seni itu dipisah-pisahkan dari politik atau tidak, tapi persoalannya sekarang lebih ke bersamaan dengan woke culture kan, bersamaan dengan kesadaran yang jauh lebih luas lagi bahwa sebetulnya seni itu memang merupakan bagian dari politik ya. Kita nggak bisa bersikap seolah-olah netral di dalam karya seni kita gitu. Bahwa dengan menulis apapun kita sudah mengambil sikap gitu. Maka yang perlu dilakukan adalah merefleksikan secara kritis sikap itu gitu. Jadi tidak bersembunyi di balik asumsi bahwa itu netral gitu. Nah, itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sehari-hari ya, yang kemudian justru tumbuh belakangan ini. Jadi justru sekarang kalau dilihat adalah satu respon balik ya terhadap cara pandang tahun 66 itu.
respon balik dalam bentuk ya kita mempertanyakan ulang semua kriteria yang dianggap indah, yang dianggap secara objektif menggambarkan seni gitu ya. Kita mempersoalkan lagi sebagai satu klaim kekuasaan kayak gitu-gitu. Itu satu praktik yang dewasa ini makin marak ya, makin bermunculan di mana-mana gitu, di media sosial dan seterusnya. Kita membaca ulang sejarah sastra kita dan seterusnya dari perspektif itu gitu ya. Tidak lagi menggunakan kacamata sempit tahun 66 itu sebagai ukuran universal untuk menilai semua karya sastra Indonesia gitu. Tapi jauh bisa lebih fleksibel menempatkannya dalam ukuran hari ini gitu ya. Ukuran yang mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek bahkan sekarang kan riset terakhir kan lebih ke arah non-human ya. Kita nggak lagi bicara sastra itu nggak lagi berfokus pada persoalan manusia saja, tapi manusia dan unsur non manusia itu berada dalam satu level yang sama gitu. Ada unsur lingkungan sekitar, ada unsur benda-benda mati, gunung dan seterusnya di sekitar kita, itu juga bagian dari kesadaran sastra kita gitu dalam membaca ulang semua itu. Dan maka salah satu riset yang menarik misalnya yang bisa dilakukan mengenai kekerasan budaya ini adalah misalnya memadukan dengan affect studies gitu ya, mempelajari bagaimana apa saja afek yang dimobilisasi di dalam proses kekerasan budaya itu, perasaan ketidaksukaan seperti apa yang mengemuka terhadap bentuk kesusastraan seperti apa dan seterusnya. Ini adalah satu wilayah kajian yang sebenarnya menarik ya, yang dalam sastra Indonesia kayaknya belum terlalu banyak diangkat gitu. Artinya memperhatikan kekerasan budaya itu dari segi afeknya atau dari segi hubungannya dengan situasi yang lebih luas ya, masalah lingkungan dan seterusnya seperti itu. Jadi banyak sebetulnya yang bisa digali lagi dari segi itu. Mungkin itu dari saya, Bu Novi ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Martin. Ini saya lihat diskusinya semakin seru ya. Dan apalagi di kolom chat itu saya perhatikan Bu Sukjen dan Bu Ita ini juga saling berdebat dimensi gender yang nampaknya belum banyak dibicarakan di sini ya. Kalau Bu Martin mau menambah sedikit tentang itu, baik juga. Mungkin kita masih punya ada waktu ya, karena sudah. Bu Novi bisa saya untuk Martin. Mungkin menarik dari tadi karena Martin ngomong tentang Mulyono ya, dan Mulyono itu mempunyai satu intensitas dan konsistensi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana Martin melihat Taring Padi? Begitu ya, yang mencoba, dan keduanya antara Taring Padi dan Mulyono ini dianggap sebagai keturunan dari Lekra ya. Nah, itu bagaimana menurut Martin? Karena kita bisa perdebatan kemarin di Dokumenta ya tentang Taring Padi, tapi juga kemarin saya baru diskusi dengan Mulyono tentang konsistensi dan bagaimana Mulyono mengolah dimensi-dimensi kebudayaan yang terbarukan dan bagaimana itu dikemas dan disampaikan dengan sangat baik. Itu menurut saya luar biasa. Nah, Martin melihat ini seperti apa? Karena mereka dianggap sebagai warisan dari Lekra ya. Ya, memang estetikanya. Secara estetis memang menarik Bu itu, karena kan memperluas ini ya. Kepelakuan seni itu bukan hanya pada seniman yang tersertifikasi atau seniman akademi kan, tapi diperluaskan. Artinya kalau di Taring Padi itu kan seniman bukan lagi sebagai agen individual tapi sebagai kolektif. Nah, kalau dalam praktiknya Mulyono itu kan betul-betul kategori seniman itu beralih bukan lagi menjadi kreator tapi menjadi fasilitator gitu. Dia memfasilitasi suatu perubahan sosial. Jadi objek karya seninya bukan karya yang dipamerkan itu hanya rekamannya kan. Foto dokumentasi para masyarakat sekitar menggambar tentang konflik kepentingan antara pemilik pabrik sama petani misalnya seperti itu. Nah, tapi kan sebenarnya karya sesungguhnya ya relasi sosial yang terjadi di lapangan itu yang kemudian cenderung dibaca secara estetika disebut sebagai estetika partisipatoris ya. Jadi bahwa yang utama dalam praktik estetika itu wahananya bukan lagi karya seni tapi masyarakat gitu. Yang diolah itu adalah masyarakat dan bagaimana masyarakat itu bisa menghasilkan satu kesadaran baru lah ya di dalam ketika melalui proses itu gitu. Dan dewasa ini memang semakin banyak ya praktik-praktik partisipatoris itu yang misalnya di Inggris itu ada yang memeragakan ulang secara kolosal bentrok antara buruh tambang dan
polisi pada masa Margaret Thatcher kan, tahun 70-80-an itu kan sempat terjadi bentrok itu. Nah, ini diulang lagi, diperagakan lagi dengan melibatkan warga desa, warga tambang yang sama ya, yang sekarang sudah beranjak usianya gitu. Mereka ikut terlibat lagi dalam bentrok yang disimulasikan ya dengan polisi, dan dari situlah muncul pemaknaan baru terhadap peristiwa di masa lalu gitu. Justru karena di reenactment itu tadi ya. Jadi muncul satu cara pandang baru. Nah, ini menarik sih, dengan cara pandang estetika partisipatoris ini kita tidak lagi terbatas pada pembicaraan tentang analisis intrinsik seperti itu, tapi justru melihat sejauh mana sastra ataupun seni secara umum itu bisa ikut mengubah persepsi masyarakat sekitar gitu ya. Walaupun kalau untuk kasus Dokumenta kemarin kan justru pro kontranya adalah karena dia ada penggambaran yang dianggap sensitif ya mengenai Yahudi ya di dalam lukisan kolosal yang dibikin taring padi itu. Jadi kemudian memang ada problem itu ketika kesadaran perlawanan di Indonesia yang menggunakan banyak ikon-ikon itu kemudian dibawa ke satu tempat yang konteksnya nggak sama, itu bisa dibaca sangat lain sama sekali gitu. Dibaca sebagai satu karya yang antisemit, sedangkan kalau di sini itu boleh jadi kritik terhadap kekuasaan era Orde Baru yang mendapatkan dukungan dari berbagai macam lembaga termasuk Mossad dan seterusnya kan, seperti itu. Jadi mungkin problemnya kontekstualitasnya itu jadi jauh lebih kompleks ketika seni dibawa ke unsur partisipasi. Tidak lagi dilihat dari segi intrinsiknya saja, tapi kita harus menimbang konteks pembacanya juga bisa berubah, bisa beda gitu. Orang dengan pengalaman kultural yang lain sama sekali dari kita gitu, yang kemudian menghasilkan penafsiran yang juga beragam gitu. Mungkin dari saya itu, Bu Ita. Ya, terima kasih. Baik, ya. Tadi Bu Sucen sebetulnya ingin mendengar juga dari Bu Nur ya. Silakan Bu Nur, sudah memberi komentar juga sebetulnya di ini, tapi kalau mau disampaikan secara langsung boleh juga ya, supaya bisa melihat komentarnya nanti kalau melihat dari YouTube ya. Ya, saya sebagai pembaca karya sastra, baik itu puisi ataupun prosa, dan tulisan-tulisan lain yang mengekspresikan berbagai bentuk kekerasan budaya pada satu kurun waktu tertentu, apakah itu 65 atau 45, ataupun kalau itu dalam konteks Indonesia, ataupun sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan lain-lain itu juga di berbagai belahan dunia yang lain ya. Itu saya merasa bahwa seni itu seperti pisau yang tajam gitu untuk membuka kebekuan cara berpikir kita tentang satu kurun waktu tertentu dengan politiknya ya, baik itu politik dalam arti kenegaraan dan kemasyarakatan maupun politik terhadap karya sastra itu sendiri. Nah, ketika membaca juga seperti selain sarana penyembuhan gitu, tapi juga memberikan wawasan baru, dan mungkin karena saya seorang aktivis hukum gitu, itu mendorong untuk terjadinya pembaharuan. Misalnya saja ketika saya membaca Bumi Manusia, ya, bagaimana nasib seorang Nyai Ontosoro, seorang perempuan pribumi yang kehilangan segalanya itu, harta bendanya, anaknya, dan lain sebagainya, karena hukum sama sekali tidak memberikan perlindungan, padahal itu dia menikah, ya, mengurus usaha-usaha suaminya sehingga sukses, tapi dia tidak punya kuasa
sama sekali. Itu juga yang memotivasi saya melahirkan sebuah undang-undang kewarganegaraan yang melindungi perempuan, dan perempuan bisa menurunkan kewarganegaraannya itu kepada anaknya, sehingga dia tidak kehilangan kewarganegaraannya. Sehingga saya waktu itu selalu teringat pada cerita di dalam bumi manusia itu. Jadi itu fungsi dari sebuah karya sastra yang saya kira sangat penting, bagaimana karya sastra juga bisa berpengaruh besar pada politik gitu, tapi juga penulisnya mungkin menggambarkan itu dengan tujuan baik itu memotret situasi politik waktu itu, dan juga memberikan semacam, ya hampir semua karya Pram misalnya itu bernuansa sejarah juga ya, dan kita bisa memahami akar masalah pada kurun waktu tertentu. Dan karena itu pula penguasa berupaya untuk mengendalikan ya dengan apa yang disebut kekerasan-kekerasan yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali oleh Bung Martin. Ya, terima kasih sekali atas hal. Saya kira itu aja sih. Ya, terima kasih Bu Nur untuk komentarnya. Ya, dan kita nanti juga selain karya Pram, kita menunggu karya-karya perempuan yang sedang diteliti oleh Bu Ita ya. Bu Ita, kami menunggu hasilnya nanti supaya kami menjadi lebih terbuka lagi. Baik, terima kasih. Karena kita tidak punya banyak waktu, tadi saya masih ingin menagih janji untuk Bu Nani memberi komentar. Supaya memberi penghiburan ya, kita ini secara psikologis kita ini tegang semua ini Ibu. Mungkin sebelum untuk penutup, memberi kata penutup Ibu ya, nanti sebelum saya kembalikan ke Vite. Ya, terima kasih Prof. Novita. Sastra dan psikologi itu memang mempunyai kaitan yang sangat erat. Karena di dalam hal ini ya karya sastra apapun bentuknya itu merupakan proyeksi dari kehidupan psikologis kejiwaan baik dari pengarang maupun situasi masyarakat ketika itu. Hanya di dalam hal ini kalau menurut saya para pengarang ini memiliki bahasa yang bisa memotret kehidupan emosional, afeksi, dan mental masyarakat ininya. Sehingga kemudian disublimasikan dalam bentuk kalimat, puisi, prosa, dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini, saya ingin bertitik tolak dari apa yang tadi dikatakan oleh Martin, yang mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang 1965, itu tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan seputar apa artinya menjadi Indonesia. Saya setuju ini. Dan sebetulnya kalau di dalam hal ini kita ingin menyelesaikan masalah ini, maka titik awal dan titik akhirnya itu adalah pertanyaan dan jawaban terhadap apa artinya menjadi Indonesia. Nah, uraian tentang kekerasan budaya itu menjadi suatu pembuka bagi saya bahwa kekerasan itu ternyata bisa menjadi sangat subtil, halus, bawah sadar. Tetapi juga kalau di dalam hal ini tidak dihadapi, tidak ditanggapi, dan salah satu penanggapnya ketika itu dibicarakan
itu adalah dari kaum manifest itu, whatever. Itu maka saya pikir apakah itu kemudian tidak juga bisa menjadi apa ya, menjadi pelanggengan dalam tanda kutip budaya kekerasan, sehingga terbentuklah satu lingkaran yang utuh. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk memutus lingkaran ini, karena di sini mungkin psikolog bisa membaca karya sastra. Yang jelas, penguasa tidak akan biasanya cenderung tidak menguasai bahasa, apalagi di dalam hal ini pemahaman budaya. Jadi bagaimana di dalam hal ini memutus lingkaran ini. Terkait dengan ini, saya ingin tahu pendapat, pandangan, atau whatever yang bisa dikatakan oleh Martin dari pemaparan ini kehidupan psihe bangsa kita ini tuh bagaimana sih? Apa yang bisa Martin katakan dari karya-karya sastra ini? Dan di dalam hal ini apa yang bisa disumbangkan ketika kita ingin bicara tentang upaya-upaya rekonsiliasi? Saya tidak ingin bicara rekonsiliasi dalam pengertian konteks politik, karena ketika saya melamar menjadi salah satu anggota KKR ketika itu, di dalam makalah yang saya ajukan, saya sudah mengatakan bahwa apapun yang akan dijadikan dokumen itu harus melibatkan antropologi, ahli bahasa, sastra, yang artinya dalam hal ini bisa mencerminkan dan merupakan representasi sampai sejauh tertentu tentang kehidupan atau gambaran psihe bangsa ini. Pertanyaan saya yang terakhir adalah, beberapa tahun atau 2 atau 3 tahun yang lalu ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengadakan kongres kebudayaan kan. Dan kemudian tanggapan Anda terhadap hasil dari kongres itu, dalam pengertian seberapa jauh di dalam hal ini policy kebijakan tentang kebudayaan ini yang dicanangkan itu akan mempunyai dampak apapun. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Nani ya. Dan pertanyaan cukup sulit juga. Bu Martin silakan. Baik, terima kasih Prof. Novi. Terima kasih Bu Nani. Saya mungkin menjawab ini ya, berkaitan dengan usaha untuk rekonsiliasi. Memang yang perlu dilakukan itu kan memperkuat ini ya, pertukaran kan, intinya melihat dari sudut pandang yang lain itu kan yang paling utama dari rekonsiliasi ya. Jadi sejauh mana kita bisa kayak tadi, makanya ketika praktik-praktik reenactment itu sebetulnya suatu hal yang punya fungsi terapeutik juga ya, bisa mengembalikan satu kesadaran tentang dulu itu terjadi apa gitu ya. Jadi praktik yang kayak dilakukan di tadi ya, saya contohkan di Battle of Our Graves itu yang bentrok antara buruh tambang dengan polisi di Inggris itu betul-betul membuat orang kemudian mengalami perubahan persepsi tentang masa lalu gitu ya, ketika sudah menggunakan merasakan kembali peristiwa yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda, akan muncul satu kesadaran baru tentang tentang masa lalu itu. Jadi intinya adalah kita mencoba melihat dari sudut pandang yang lain ya. Kalau reenactment bisa dilakukan dengan cara seperti itu akan bisa mendorong munculnya satu kesadaran baru. Yang contoh bagaimana reenactment dengan peran yang diganti, yang ditukar itu adalah
yang terjadi dalam film The Act of Killing kan, film yang keras itu ya, mengenai di bagian akhir kan kelihatan ya ketika Anwar Kongo menonton ulang film yang dia perankan, dia di sana berperan menjadi orang yang disiksa, dia mulai bisa melihat bahwa ternyata enggak, apa salah saya gitu. Akhirnya dia mulai menyadari seperti itu. Jadi mulai muncul satu pemaknaan baru, satu kesadaran baru bahwa ternyata yang dulu saya yakini dengan teguh itu ternyata ya nggak benar-benar teguh, nggak benar-benar berdasar juga. Jadi sehingga dari sisi lain, dari sisi yang saya perlakukan, sisi yang orang lain yang saya siksa itu, saya mulai bisa bersimpati dan seterusnya seperti itu. Jadi terbentuk satu dialog kayak gitu ya. Justru karena bertukar tempat ya, bertukar peranan itu, menjadi tahu seperti apa berada dalam kedudukan orang lain yang berada di dalam posisi yang kita yang berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Nah ini yang kemudian kalau mau dikaitkan tadi ya dengan masalah rekonsiliasi ini dengan hasil dari Kongres Kebudayaan di tahun 2018 itu kan sebetulnya yang ditekankan di dalam strategi kebudayaan hasil dari Kongres itu kan ya itu kan sebetulnya mendorong pertukaran ya. Yang didorong sebetulnya bagaimana antar kelompok masyarakat itu di Indonesia bisa saling bertukar peran gitu ya. Maka banyak sekali program-program yang sifatnya diarahkan untuk misalnya seperti residensi dari pelaku seni dari mana berkegiatan di satu tempat yang lain untuk melakukan praktik kesenian di sana, bertemu dengan masyarakat yang sama sekali lain gitu. Jadi dengan begitulah tercipta satu pertukaran peran yang bisa mendorong orang itu untuk saling mengerti dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau itu tidak dilakukan, yang akan muncul adalah semacam keyakinan yang menaturalisasi tadi. Jadi seolah-olah karena saya sehari-hari hidupnya di Jakarta, maka saya anggap ya apa yang saya lihat di Jakarta ini ya adalah sama yang dilihat oleh semua orang Indonesia pada umumnya gitu. Bahwa apa yang saya pikirkan sebagai masuk akal harusnya dipikirkan sebagai masuk akal juga oleh orang di Ambon, di Papua, di Aceh, di mana. Padahal enggak seperti itu kan. Kan kita hidup dalam satu dunia kehidupan yang berbeda-beda dan oleh karena itu bisa dibentuk kesenjangan di antara imajinasi warga masyarakat ini bisa dijembatani lewat tadi itu pertukaran itu. Maka program pertukaran menjadi sangat penting ya, membentuk aneka festival di daerah yang pelakunya itu lintas kawasan gitu. Sehingga terbentuk satu pola pergaulan yang sifatnya bisa membuat imajinasi kita saling bertemu gitu, tidak lagi tersekat-sekat oleh kelompok, golongan dan seterusnya itu. Nah, mungkin itu yang relevansi dari strategi kebudayaan untuk budaya rekonsiliasi ya, dia menumbuhkan iklim bagi dialog antar budaya yang berbeda seperti itu. Mungkin itu gunanya. Baik, terima kasih Bung Martin. Diskusi kita hari ini siang hari sampai sore hari ini hanya satu kata saja ya. Saya takjub ya dengan semangat dan kesungguhan hati teman-teman untuk saling berdialog di sini. Dan ini semua membuka harapan. Dan takbir itu nanti mungkin akan terkuak secara perlahan-lahan, tapi pasti karena saya melihat kesungguhan para pemikir di sini, antropolog, sejarawan, filsuf, sastra, yang saya yakin semuanya itu akan membuat kita manusia ini menjadi lebih manusiawi ya. Harapannya begitu ke depannya. Terima kasih untuk Bung Martin untuk membagikan ilmunya dan juga teman-teman yang telah memberikan komentar yang sangat membangun. Kalau ada yang belum sempat tersapa, saya mohon maaf karena waktu yang terbatas. Saya kembalikan waktu pada Fiti. Baik, terima kasih Ibu Novita sudah ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Oh, iya. Terima kasih Bu Novita yang sudah memimpin jalannya diskusi hari ini. Juga terima kasih kepada Pak Martin atas materinya hari ini. Keren banget bisa memantik diskusi yang cukup panjang ya tadi di Zoom dan di YouTube. Sebelum saya menutup acara kita hari ini, saya ingin mempersilahkan Bapak Yosep Yapi Taung kembali untuk menutup acara ini dan memberi beberapa pengumuman kepada Pak Yapi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Vite. Seperti Prof. Novi, saya juga hanya mengungkapkan satu kata, yaitu saya takjub dengan diskusi kita pada hari ini. Sangat luar biasa
mungkin karena pemantik diskusinya juga luar biasa, moderatornya, para pesertanya, para penanggap, dan lain-lain sangat luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita pada hari ini, tetapi ada satu hal penting yang saya catat secara singkat, bahwa kekerasan budaya pasca 1965 yang didukung oleh agen-agen kapitalisme modern itu justru kemudian menghasilkan atau terwujud di dalam sosok yang sangat lembut, yaitu kesunyian. Kesunyian adalah respon artistik yang dominan di dalam sastra Indonesia pasca tragedi 65. Sehingga pandangan kita tentang sastra menjadi monolitik, sastra yang bagus, sastra yang indah, sastra yang artistik, adalah sastra yang bicara tentang kesunyian. Kita tidak sadar bahwa itu adalah hasil dari sebuah kekerasan budaya. Terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini. Saya tadi pada awal pembukaan itu lupa untuk menyampaikan pesan dari Romo Baskoro, Direktur Pusdema yang saat ini ada di Amerika Serikat. Maka saya bacakan dulu tadi WA Romo sebelum kita mulai diskusi kita. Selamat siang Pak Yapi, selamat atas diskusinya nanti. Mohon maaf saya tidak bisa ikut karena di Amerika Serikat sekarang jam 1 malam dan besok pagi ada acara. Salam hormat saya untuk Martin sebagai narasumber dan Prof. Novi sebagai moderator, serta juga kepada para peserta semuanya. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi kita semuanya. Juga Bu Nani, Bu Ita, Sucen, Bu Nur Syabani yang ikut bergabung pada diskusi kita siang hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Diskusi kita tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan terutama akademik di dalam pemikiran tentang sejarah sastra yang kaitannya dengan kekerasan pada masa lalu dan bagaimana kita berpikir tentang jalan rekonsiliasi yang baik. Kita akan berjumpa lagi dalam acara diskusi bulanan Pusdema berikutnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Pak Yapi. Sebelum kita menutup acara ini, kita setelah membukanya dengan doa, ada baiknya kita menutup juga dengan doa. Doa akan kembali saya pimpin secara Protestan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang beragama atau berkeyakinan lain. Dengan kerendahan hati kami mohon untuk turut berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini, karena kami sudah boleh berkumpul mendengar pemaparan dari para narasumber dan berdiskusi bersama. Kelak apa yang telah kami dapatkan pada diskusi siang hari ini dapat kami jadikan berkat bagi teman-teman seperjuangan kami serta bagi bangsa Indonesia. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruang diskusi ini. Kiranya Engkau berkati kami semua agar mampu menjalani sisa hari kami, juga agar kami dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih teman-teman Pusdema, sahabat Pusdema. Terima kasih semuanya. Pak Yapi, Bu Novita, Prof. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Izin, ya. Pak Martin, terima kasih banyak.